Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 511, Istana Bela Diri Zhang Tao, datang dengan kuat. Saat penyihir Arai Mo Fan terus memengaruhi susunan besar dengan teknik pola roh, kekuatan spiritual Zhu Pin akhirnya mencapai titik terendah. Berkah dari seluruh susunan besar untuk Han Qiansan, Fat Man, Jin Yaner, Dongfang Xiu, dan Wild Cat langsung melemah banyak. Mati, mati. Dua pembangkit tenaga listrik dari alam fase hukum meraung marah dan membunuh pada saat yang sama. Tujuan keduanya jelas Yun Hao. Membunuh Yun Hao adalah hal yang paling penting, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang diperintahkan Kaisar Xia untuk dibunuh, dan yang lainnya hanya kebetulan. Hati Yun Hao tergerak, dan kekuatan terakhir dari formasi kontrol meledak, mengirim Zhu Pin dan Han Qiansan ke sisi pria gendut itu. Tuan Han, bawa mereka pergi. Suara Yun Hao terdengar, menggunakan arai daya tarik roh Guiyuan, lebih dari setengah pengejar telah terbunuh. Sekarang, perhatian hanya dua alam fase hukum tertuju pada Yun Hao saja. Dengan kemampuan Han Qiansan, masih ada kesempatan untuk membawa pria gendut itu dan mereka keluar dari pengepungan. Yun Hao awalnya ingin secara pribadi membawa Han Qiansan dan mereka kembali ke alam cerah Istana Bela Diri, tetapi sekarang situasinya sangat rumit. Dia hanya dapat mengubah keputusannya untuk dirinya sendiri, bahkan jika dia menghadapi dua alam fase hukum, dia tidak dapat melawan, tetapi dia pasti akan keluar. Melihat itu, kekuatan dari dua pembangkit tenaga listrik alam fase hukum itu akan jatuh pada Yun Hao. Tiba-tiba, dengan keras, langit hancur. Raungan terdengar dari langit yang hancur. Seseorang yang berani membunuh Istana Bela Diriku? Apakah saya, Zhang Tao, setuju? Saat berikutnya, pedang itu menebas dengan keras, dan dengan keras, dua pembangkit tenaga listrik alam fase hukum berada tepat di bawah pedang ini, dan mereka menghilang. Marah, Zhang Tao melangkah keluar dari langit yang hancur. Mo Fan, penyihir formasi kelas menengah di permukaan tanah, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan bahkan jika dia sangat tegas, dia mengangkat tangannya dan melambai, dan beberapa harta rahasia dilemparkan ke arah di mana Zhang Tao berada. Ledakan, ledakan, ledakan mengerikan, untuk sementara menghalangi kedatangan Zhang Tao. Orang tua, Mo Fan menamparkan beberapa jimat di kakinya, dan dia hendak menginjak angin dan melarikan diri dari sini. Kekuatan Zhang Tao, yaitu alam fase hukum berlipat 7, memberinya banyak waktu untuk mengatur formasi terlebih dahulu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa bertarung dengannya, apalagi sekarang. Tapi saat lelaki tua itu berbalik, sebuah pedang terbang muncul di depannya tanpa peringatan, dan dengan keras, pedang terbang itu memenggal kepala Mo Fan, seorang penyihir arai kelas menengah di tanah ini. Seorang penyihir formasi tanpa perlindungan, seorang seniman bela diri didekati oleh pedang terbang yang tidak siap, belum lagi kelas menengah. Bahkan jika itu adalah kelas atas yang nyata, hanya ada satu cara untuk mati. Ketika Zhang Tao menghancurkan kekuatan yang menghalangi kedatangannya, semua sisa-sisa tentara yang kalah berpencar dengan tergesa-gesa dan melarikan diri dengan panik. Setelah beberapa saat, Zhang Tao membawa semua orang dan berganti tempat untuk beristirahat sementara. Wakil Hall Master Zhang, saya pernah mendengar tentang reputasi Anda, tetapi mengapa Anda datang sendirian? Pria gendut itu bergumam. Zhang Tao, kekuatan aula cerah, di antara 13 kota di sekitar kota Kekaisaran Xia Besar, cari bukti kolusi antara aula Kekaisaran Xia Besar dan Sekte Iblis Api Darah dan Istana Darah Gelap. Awalnya, saya tidak memiliki banyak harapan, saya hanya berpikir ada masalah. Tanpa diduga, saya benar-benar bertaruh dengan benar. Pasukan dinasti Xia Besar berusaha keras untuk menghentikan penyelidikan aula Guangming, menyebabkan mereka mengejar dan membunuh Anda. Setidaknya setengah dari orang-orang hilang. Ini juga membuktikan bahwa orang-orang dari dinasti Xia Besar memiliki hantu di hati mereka, dan mereka takut mereka akan menemukan beberapa petunjuk oleh aula Guangming Istana Bela Diri. Dia dikelilingi oleh orang-orangnya sendiri, dan Yun Hao tidak perlu menyembunyikan apapun, dan langsung mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Kekaisaran Xia Agung, Istana Darah Dunia Bawah, dan Sekte Iblis Api Darah, pada dasarnya, semuanya adalah anjing rakun. Mereka bertiga adalah boneka yang didukung oleh kekuatan yang disebut Heavenly Mandate Villa.
Villa Mandat Surgawi sangat misterius, Senior Jin Yuzong, dan mereka saat ini sedang mencari informasi petunjuk mereka untuk saya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, mata Zhang Tao berkedip, dan dia berkata, ketika masalah ini kembali ke alam cerah, saya akan melapor kepada kepala aula dan melihat bagaimana kepala aula memutuskan. Kaisar Xia, Istana Bela Diri Zhang Tao telah bergabung dengan Yun Hao dan yang lainnya, dan penyihir formasi Mo Fan telah meninggal. Seorang jenderal datang untuk melapor di depan Kaisar Xia. Kaisar Xia mendengus dingin dan berkata, di mana kota terdekat dengan setidaknya 30.000 orang dari sini? Jenderal itu merenung sejenak dan berkata, kota Jiangbei hanya berjarak lebih dari 100 mil dari kita, dengan populasi antara 30.000 dan 40.000. Di mata Kaisar Xia, cahaya dingin melintas, dan dia berkata, semua orang dari Istana Bela Diri yang ditangkap akan dikawal ke kota Jiangbei, dan tentara akan melakukan blokade lengkap 10 mil jauhnya dari kota Jiangbei, dan tidak ada yang bisa mendekati kota Jiangbei tanpa izin Kaisar. Jenderal itu bingung dan tidak mengerti apa yang diinginkan Kaisar Xia. Tetapi dia masih segera berkata, jenderal terakhir mematuhi perintah. Tidak, butuh waktu lama. 10 mil jauhnya dari kota Jiangbei, itu diblokir oleh tentara Xia besar. Kaisar Xia mengambil pengawal pribadinya yang paling terpercaya dan memasuki kota Jiangbei. Istana Bela Diri Zhang Tao, bahkan jika Anda adalah pembudidaya 7 kali lipat dari alam fase hukum, lalu apa? Kali ini, Kaisar akan memenggal kepala Anda, dan pada saat itu, di seluruh Xia besar, siapa lagi yang berani mengatakan bahwa Kaisar tidak kompeten? Mata Kaisar Xia terbakar dengan cahaya keinginan yang tebal. Saat berikutnya, dia mengeluarkan manik-manik merah tua dari Villa Mandat Surgawi. Ketika dia mendapatkan manik-manik itu, dia tahu untuk apa itu. Ini adalah Zi pengumpul darah. Setelah kekuatan manik-manik diaktifkan, area luas esensi dan darah yang melahap dapat terbentuk. Energi darah esensi, yang diserap oleh Zi pengumpul darah dapat membawa peningkatan kekuatan tempur yang besar bagi Kaisar Xia. Inilah alasan mengapa Kaisar Xia secara khusus memilih kota Jiangbei, yang memiliki banyak orang, dan kemudian melemparkan orang-orang yang ditangkap dari Wudian ke kota Jiangbei. Dia ingin menggunakan orang-orang itu sebagai umpan untuk membiarkan Zhang Tao dan mereka jatuh ke jaring. Dan alasan mengapa dia ingin tentara ditempatkan 10 mil jauhnya dan tidak dekat dengan kota Jiangbei secara alami karena mereka yang diserap oleh Zi pengumpul darah akan menjadi mayat kering. Untuk membunuh Yun Hao dan Zhang Tao, Kaisar Xia setara dengan menggunakan puluhan ribu orang di kota Jiangbei untuk pengorbanan darah. Tentu saja, praktik kejam seperti itu tidak dapat disebarkan. Jika tidak, hari-harinya sebagai Kaisar Xia akan berakhir. Selama dia membunuh Zhang Tao dan sekelompok dari mereka, tidak ada yang tahu siapa yang melakukan hal-hal di kota Jiangbei, dan dia bisa langsung memercikkan air kotor ke kepala Wudian. Dengan cara ini, ia membunuh 2 burung dengan 1 batu, tidak hanya menyingkirkan Zhang Tao dan Yun Hao dari Istana Bela Diri, tetapi juga membuat Istana Bela Diri jatuh ke dalam kritik verbal dari banyak orang. Dengan kekuatan Kaisar Xia, dia merangsang Zi darah pengumpul, dan dalam sekejap, lapisan cahaya darah merah tua benar-benar menutupi kota Jiangbei, dan ki dan darah di semua tubuh kota Jiangbei tidak lagi dikendalikan dan dengan cepat ditarik dari tubuh. Dalam sekejap, kepanikan yang tak ada habisnya menghancurkan suasana hati puluhan ribu orang di kota Jiangbei. Semua orang ingin melarikan diri dari kota Jiangbei, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak melarikan diri. Karena Kaisar Xia telah memerintahkan penjaga yang dibawanya untuk menjaga ketat setiap persimpangan yang meninggalkan kota Jiangbei. Sisi lain, Yun Hao, Zhang Tao dan rombongannya baru saja membunuh sekelompok tentara Xia besar yang menghalangi jalan. Tapi, suasana di antara mereka tiba-tiba menjadi sangat khusyuk dan tegang. Karena, saat membunuh sekelompok orang ini, mereka juga belajar satu hal. Dalam titik kontak rahasia yang didistribusikan di luar Istana Bela Diri, total 35 pengawal penindasan iblis semuanya ditangkap dan dipenjara sementara di kota Jiangbei. Bab 512, Api Penyucian di Bumi, Kejahatan. Ini jelas curang, pria gendut, itu adalah orang pertama yang berbicara, memecah keheningan dan berkata, ini jelas umpan yang disengaja untuk membiarkan kita pergi ke kota Jiangbei. Mereka pasti telah memasang jaring di kota Jiangbei, dan begitu kita pergi, kita pasti akan jatuh ke dalam penyergapan. Zhang Tao,
bahkan jika itu adalah jebakan. Tetapi sekelompok penjaga iblis ditangkap, itu harus benar, tujuan Istana Bela Diri, tidak akan pernah melepaskan penjaga iblis manapun. Saya adalah wakil kepala aula, jika, bahkan saya tidak peduli dengan tujuan aula bela diri, dan saya tidak akan menyelamatkan kelompok penjaga penindas iblis ini ketika mereka melihat kematian. Setelah itu, apakah masih ada pengawal iblis yang mau percaya pada Istana Bela Diri? Beberapa kata, ini telah menunjukkan sikap Zhang Tao, kota Jiangbei, dia harus pergi. Mengetahui bahwa ada penipuan, kota Jiangbei telah diletakkan jaring, dan dia harus pergi. Setelah itu, Zhang Tao memandang Yun Hao dan berkata, aku akan pergi ke kota Jiangbei, dan setelah menyelamatkan orang, aku akan bergabung denganmu. Pertama-tama kamu menemukan tempat untuk bersembunyi dan menungguku. Untuk keputusan Zhang Tao, Yun Hao benar-benar bisa mengerti. Setiap penekan iblis yang menganut kepercayaan Istana Bela Diri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Istana Bela Diri. Sama seperti Yun Hao tahu bahwa datang ke kota Lin Suang akan berbahaya, tetapi dia tetap tidak ragu untuk datang. Sekarang, pilihan Zhang Tao sebenarnya sama dengan pilihan Yun Hao untuk menyelamatkan Dong Fangxiu. Wakil Hall Master Zhang, saya akan pergi dengan Anda, kata Yun Hao. Zhu Pin, orang tua itu juga anggota Wudian, dan tidak ada alasan untuk tidak pergi. Yun Hao memandang Han Qiansan dan berkata, Tuan Han, jangan pergi, Anda menemukan tempat untuk bersembunyi untuk saat ini. Setelah kami menyelamatkan orang dari kota Jiangbei, saya dapat menemukan Anda sesuai dengan nafas kucing liar itu. Sekarang, pihak lain telah menjelaskan bahwa dia ingin melakukan pertarungan terakhir di kota Jiangbei, sehingga kekuatan mencari dan mengejar di luar akan melemah. Han Qiansan dan kucing liar yang pulih sedikit untuk memastikan keselamatan pria gemuk itu, Dong Fangxiu, dan Jin Yaner, itu bukan masalah besar. Zhang Tao, tidak apa-apa bagiku untuk melakukan perjalanan. Yun Hao, Zhu Pin, kamu tidak perlu mengambil risiko. Sikapnya sangat tegas, dan setelah berbicara, sosoknya melintas, dan dia langsung pergi, tanpa menunggu Yun Hao dan Zhu Pin. Zhu Pin memandang Yun Hao. Yun Hao, ayo pergi juga, jika semuanya berjalan dengan baik dengan Wakil Tuan Aula Zhang, kita tidak perlu bergerak. Jika Wakil Tuan Aula Zhang membutuhkan bantuan, kita bisa membantunya. Zhu Pin mengangguk, bagaimanapun, dia mendengarkan Yun Hao. Kakak Yun, hati-hati, Dong Fangxiu berteriak. Pria gendut, itu juga berkata, kami akan menunggumu kembali. Yun Hao dan Zhu Pin melewati garis blokade yang diletakkan oleh tentara siap besar 10 mil jauhnya dari kota Jiangbei. Wajah Zhu Pin penuh dengan keraguan, Tuan Yun, apa artinya? Tanpa diduga, blokade seperti itu diletakkan pada jarak yang begitu jauh dari kota Jiangbei. Saya tidak mengerti. Ruang lingkup blokade ini sangat besar sehingga intensitas blokade sangat lemah. Selama seorang seniman bela diri dari alam surga gua memiliki peluang besar untuk masuk dan keluar secara diam-diam. Aneh bahwa mereka menarik kami ke kota Jiangbei. Tetapi mereka menggunakan begitu banyak tenaga untuk blokade yang sama sekali tidak berarti ini. Zhu Pin bingung. Yun Hao juga berpikir itu sangat aneh. Ini sangat berlawanan dengan intuisi. Kelompok orang ini diblokir di sini. Sama sekali tidak seperti memasang jaring bagi mereka yang datang ke kota Jiangbei untuk menyelamatkan orang, tetapi lebih seperti mencegah beberapa orang biasa masuk dan keluar. Zhang Tao juga menemukan ini. Ketika dia datang ke gerbang kota Jiangbei, dia melihat cahaya merah tua yang menutupi seluruh kota Jiangbei, dan alisnya berkerut. Lapisan cahaya merah tua ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan persepsi Zhang Tao tidak dapat menembus lapisan cahaya ini. Jika Anda ingin tahu tentang apa ini, Anda hanya dapat memasuki kota Jiangbei. Hah! Zhang Tao mengeluarkan pisau dari sarungnya. Karena Anda datang ke sini, Anda tidak perlu memikirkannya lagi, bunuh saja. Zhang Tao menebas. Pedang yang mendominasi membelah gerbang kota dan tembok kota dalam sekejap. Sesosok berlarian. Ekspresi Zhang Tao membeku. Orang-orang ini, kekuatan mereka tidak lemah. Mereka semua berada di alam fana, dan bahkan ada beberapa alam dharma aura. Kekuatan seperti itu, melihat keluarga kerajaan dari kerajaan kuno Xia besar, jelas merupakan elit dari elit. Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak menghentikan Zhang Tao memasuki kota Jiangbei. Zhang Tao datang, mereka langsung pergi, dan jelas bahwa mereka ingin Zhang Tao memasuki kota Jiangbei. Sekelompok anak muda, mengapa aku Zhang Tao takut? Dengan teriakan keras,
Zhang Tao langsung bergegas ke kota Jiangbei. Saat berikutnya, hati Zhang Tao tiba-tiba melahirkan kemarahan yang mengerikan, karena di jalanan kota Jiangbei sudah ada mayat. Masing-masing dari mereka tersedot dari ki dan darah dan mati. Orang tua, lemah, wanita dan anak-anak semuanya telah berubah menjadi mayat kering. Ada juga beberapa orang kuat dan kuat yang jelas adalah pejuang. Meskipun mereka belum mati, mereka akan berubah menjadi manusia, melayang di ambang kematian. Gambar di kota Jiangbei seperti neraka di bumi. Seseorang, tapi wakil kepala aula istana bela diri, seorang seniman bela diri yang awalnya memiliki kultivasi alam surga gua sangat lemah saat ini, dan terhuyung-huyung menuju Zhang Tao. Zhang Tao melirik orang ini, dan kekuatan menakutkan yang terkandung di matanya meledak. Pria itu berhenti dengan tergesa-gesa, tidak berani mendekat. Wakil Tuan Aula Zhang, saya seorang kultivator longgar di kota Jiangbei, saya beruntung bertemu dengan Anda sekali sebelumnya, dan saya tidak memiliki jahat. Zhang Tao, kota Jiangbei, mengapa menjadi seperti ini? Hanya 1 jam yang lalu, seorang pria bertopeng muncul di kota Jiangbei, dan dia merapal mantra jahat yang menyebabkan kota Jiangbei diselimuti cahaya merah tua ini, dan semua ki dan darah kita meninggalkan tubuh tak terkendali. Anak buah pria bertopeng itu memblokir kota Jiangbei, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, jadi mereka hanya bisa tinggal di kota Jiangbei dan menunggu kematian. Cahaya di mata Zhang Tao dingin, dan dia berkata, manusia topeng. Di mana itu? Pria bertopeng itu tinggal di alun-alun paling pusat kota Jiangbei, dan ada lebih dari 30 penjaga iblis dari istana bela diri, yang semuanya tangan dan kaki mereka dipotong dan digantung di alun-alun. Setelah Zhang Tao mendengar ini, niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih dingin, dan tubuhnya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Sisi lain, Yun Hao dan Zhu Pin akhirnya datang ke tembok kota-kota Jiangbei. Wakil Master Aula Zhang sudah masuk. Zhu Pin melihat ke lokasi gerbang kota yang telah terbelah, dan berkata, Tuan Yun, lapisan tirai cahaya merah tua ini bukanlah formasi. Apa itu? Saya merasakan aura yang sangat ganas. Tubuh Yun Hao tiba-tiba meletus dengan niat membunuh yang dingin, dan berkata, seseorang mengorbankan seluruh kota Jiangbei dengan darah. Pada awalnya, ketika dia berada di Kabupaten Dingin Utara dinasti King Feng, wanita darah dari Sekte Iblis Api Darah juga menggunakan metode serupa. Tapi metode Blood Lady, dibandingkan dengan metode pengorbanan darah saat ini melawan kota Jiangbei, sama sekali tidak signifikan. Begitu kata-kata ini keluar, Zhu Pin tampak tercengang, dan kemudian wajahnya terkejut, dan dia berkata, apakah keluarga kerajaan Xia besar gila? Berani menggunakan Sekte Iblis untuk mengorbankan puluhan ribu nyawa dengan darah. Yun Hao, jangan lupa, keluarga kekaisaran Xia besar, dan Sekte Iblis Api Darah dan Istana Darah Gelap, tidak ada perbedaan. Zhu Pin sangat marah dan berkata, Tuan Yun, kami akan membunuhnya sekarang, bekerja sama dengan wakil Tuan Aula Zhang, dan membunuh semua orang kejam ini. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, meluncurkan pengorbanan darah dalam skala ini, kekuatan penyergapan di dalamnya begitu kuat sehingga saya khawatir itu di luar cakupan apa yang dapat dihadapi oleh wakil Tuan Aula Zhang. Implikasinya adalah bahwa bahkan jika mereka berdua masuk, itu tidak akan mengubah apapun. Zhu Pin sangat tidak mau dan berkata, Tuan Yun, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Yun Hao merenung sejenak, dan kemudian meninju gumpalan jejak spiritual yang berisi diagram formasi ke dalam lautan pengetahuan Zhu Pin. Menurut peta formasi yang saya berikan kepada Anda untuk mengatur formasi, kami akan bertindak secara terpisah, kecepatannya harus cepat, waktu kami paling lama hanya setengah jam. Bab 513, Kaisar Xia yang sombong, Shen Long menamparkan wajah. Yun Hao menggunakan jejak kekuatan spiritual untuk meneruskan sebagian peta formasi kepada Zhu Pin, dan dia sendiri akan bertanggung jawab atas tata letak bagian formasi. Pada saat ini, kekuatan seluruh kota Jiangbei di pengorbanan darah mirip dengan kekuatan pengorbanan darah wanita darah di Kabupaten Han Utara dari Sekte Iblis Api Darah, tetapi pada dasarnya berbeda. Pengorbanan darah wanita darah ke kota Kabupaten Han Utara bergantung pada formasi, dan kekuatan pengorbanan darah kota Jiangbei bukanlah formasi, tetapi semacam senjata sihir jahat yang kuat. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengganggu pengorbanan darah ini, itu tidak ada hubungannya dengan menghancurkan formasi, tetapi Anda dapat menghadapi situasi saat ini melalui formasi.
Dengan kata lain, faktanya, dengan kekuatan tempur pribadi Yun Hao dan Zhu Pin, mereka hanya dapat mengandalkan formasi untuk menyelesaikannya. Di kota Jiangbei, alun-alun paling tengah, pilar dimasukkan ke dalam alun-alun. Ada 35 pilar secara keseluruhan, dan di setiap pilar tergantung orang-orang berdarah. Orang-orang ini adalah pengawal iblis kota Wudian yang ditangkap, dan masing-masing dari mereka telah dipotong tangan dan kakinya. Bahkan jika setiap penekan iblis adalah seorang kultivator yang tidak lemah, tetapi mereka sudah disiksa dan lebih buruk daripada mati, dan ki dan darah mereka telah dilahap lagi, dan sekarang, mereka semua berada di ambang kematian total. Seorang pria yang mengenakan topeng seringai berwarna darah, memimpin sekelompok penjaga yang mengenakan topeng seringai cian, berdiri di alun-alun, menunggu mangsanya jatuh ke jaring. Di bawah topeng seringai berwarna darah ini, dia secara alami adalah Kaisar Xia saat ini dari kerajaan kuno Xia besar. Meskipun dia sepenuhnya siap untuk memastikan bahwa masalah ini tidak akan terungkap, dia masih menyembunyikan identitasnya. Setelah Zhang Tao terpecahkan, dan kemudian topeng dilemparkan ke Zhang Tao, Anda dapat mempertimbangkan untuk meninggalkan beberapa pekerjaan yang tidak relevan untuk kota Jiangbei sebagai saksi, sehingga Anda dapat memercikkan baskom berisi air kotor ini dengan lebih baik ke kepala Wudian. Dan ketika saatnya tiba, dia akan menjadi Kaisar Xia yang bijaksana yang membunuh penjahat Zhang Tao. Dia tidak bisa menunggu, tidak sabar untuk menunjukkan kekuatan Anda. Zi pengumpul darah telah melahap cukup banyak darah esensi, memberinya kekuatan yang tak tertandingi, dan kekuatan tempurnya saat ini telah mencapai tingkat puncak fase hukum. Ini juga merupakan batas dari Zi pengumpul darah. Selama semua orang di kota Jiangbei belum semuanya berubah menjadi mayat kering, maka masih akan ada aliran ki dan pengisian darah yang stabil ke dalam tubuhnya, yang dapat dikonsumsi olehnya sesuka hati. Kemudian, pemisahan ruang. Sebuah pedang menebas dan menebas ke arah Kaisar Xia. Mata Xia Huang, yang terbuka di luar topeng seringai berwarna darah, meledak menjadi kegembiraan. Akhirnya tunggu mangsanya mengambil umpannya. Dia mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraihnya. Meraih pisau yang mendominasi ini dengan telapak tangannya, dan mencubit pisau itu untuk meledak. Diikuti oleh Zhang Tao, yang marah, membawa pisau, muncul di depan alun-alun. Melihat gambar di depannya, dada Zhang Tao naik turun dengan keras, dan di sepasang mata, sepertinya ada api yang akan meletus. Tut, Wudian Zhang Tao, kamu akhirnya datang, sedikit lebih lambat dari yang kuharapkan, dan selain itu, kamu mengecewakanku, kamu sangat lemah sehingga kamu bahkan tidak tertarik untuk membuatku ingin serius. Mata Kaisar Xia menatap Zhang Tao, dan cahaya yang sangat bangga berkedip-kedip. Untuk waktu yang lama, dalam kognisi semua orang di kerajaan kuno Xia besar, dia, Kaisar Xia, hanyalah penampilan yang murni. Bahkan jika Zhang Tao hanyalah kepala aula dari aula Guangming Istana Bela Diri, di hati orang-orang di dunia, prestise Zhang Tao lebih tinggi darinya. Secara khusus, setelah pertempuran membunuh iblis, kekuatan tempur Zhang Tao yang sebenarnya terungkap, dan dia dipromosikan menjadi wakil kepala aula Istana Bela Diri. Hari ini, dia akhirnya bisa mengangkat alisnya. Ekspresi Zhang Tao serius. Pisau Fang Jai, dia bukan godaan, tapi pukulan marah. Akibatnya, dia langsung dihancurkan oleh pria yang mengenakan topeng seringai berwarna darah dengan satu tangan ini. Kekuatan tempur ini tampaknya telah mencapai tingkat puncak alam fase hukum. Metode pengorbanan darah yang begitu kejam benar-benar konsisten dengan beberapa teknik sihir dari Sekte Iblis Api Darah, tetapi kamu bukan anggota Sekte Iblis Api Darah, kata Zhang Tao. Kaisar Xia mencibir dan berkata, bagaimana kamu bisa melihatnya? Zhang Tao, meskipun orang-orang dari Sekte Iblis Api Darah semuanya adalah momok yang dimakan ngengat, tetapi satu hal yang harus saya akui adalah bahwa anggota inti dari Sekte Iblis Api Darah semuanya memiliki semacam momentum milik yang kuat. Tapi yang bisa saya lihat dalam diri Anda hanyalah semacam kegembiraan rahasia penjahat, seperti di pasar, cabul dan sepele. Setelah mendengarkan evaluasi Zhang Tao terhadapnya, Kaisar Xia langsung marah. Ini adalah tempat sakitnya. Banyak orang yang mengomentarinya secara pribadi. Dia tidak sabar untuk meninggalkan kota kekaisaran Xia besar dengan Zi pengumpul darah kali ini, dan datang untuk membunuh Yun Hao dan Zhang Tao secara langsung, hanya untuk membuktikan kekuatannya dan mengubah kesan tentang dirinya di mata dunia.
Tetapi bahkan jika dia sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Zhang Tao melalui Zi pengumpulan darah, Zhang Tao masih mengatakan hal yang sama tentang dia. Zhang Tao, kamu memberiku kematian? Kaisar Xia meraung, tangannya terbentang dengan keras. Tiba-tiba, cahaya darah yang menakutkan meledak dari telapak tangannya, dan dalam sekejap mata, tangannya sepertinya memegang lautan darah. Xia Huang mengulurkan tangannya, mengangkat lautan darah ini, dan menekannya dengan keras ke arah Zhang Tao berada. Ledakan, lautan darah menghancurkan area ruang yang luas dan menekan Zhang Tao. Api penyucian gunung pedang. Zhang Tao berteriak keras, dan hukum meledak. Hukum api penyucian gunung pedang adalah serangan kuat terhadap lautan darah yang telah jatuh. Ki pedang yang mendominasi meletus dari api penyucian gunung pedang, padat dan tak berujung, merobek lautan darah ini menjadi celah. Kaisar Xia meraung, istana bela diri Zhang Tao hanya, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Apakah Anda pikir Anda kuat? Apakah Anda memiliki momentum pria yang kuat dalam diri Anda? Di mataku, kamu hanya semut yang sekarat. Apakah Anda tidak ingin menyelamatkan orang? Anda di sini untuk membantu. Pemborosan, yang tidak kompeten, aku akan menghancurkan orang-orang malang ini sampai mati satu persatu di depanmu. Kaisar Xia tertawa, mengangkat tangannya dan meraihnya. Dan, seorang penekan iblis yang telah dipotong dan digantung di pilar tersedot ke telapak tangannya oleh kekuatannya, dan dia mencekik lehernya. Klik, telapak tangan. Kaisar Xia mengerahkan kekuatan, dan leher penekan iblis ini dicekik secara paksa, dan kepala yang penuh rasa sakit dan ekspresi tidak mau berguling ke tanah. Kemudian, Kaisar Xia meraih penjaga iblis lagi, dan di depan Zhang Tao, dia merobek tubuh penjaga iblis ini menjadi dua. Zhang Tao sangat marah, kesedihan dan kemarahan yang ekstrim. Dia mengendalikan api penyucian gunung pedang untuk menahan lautan darah yang akan jatuh, dan pada saat yang sama terus mengayunkan pisaunya dan menebas, ingin benar-benar merobek lautan darah ini, membunuhnya, dan membelah yang penuh kebencian ini. Melihat wajah Zhang Tao yang galak dan kejam, dan mendengarkan raungan marah Zhang Tao, hati Kaisar Xia menjadi lebih ceria dan bersemangat. Hahaha, Zhang Tao, apa yang bisa kamu lakukan? Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya berdasarkan Anda juga memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa saya tidak memiliki momentum orang kuat. Katakanlah aku seperti, Anda tidak pantas mendapatkannya. Tangan. Kaisar Xia menekan lagi. Ledakan. Lautan darah menjadi lebih bergejolak, mendidih dengan kekuatan umum, dengan panik memengaruhi fase hukum api penyucian gunung pedang Zhang Tao, ingin menghancurkannya, dan kemudian benar-benar menenggelamkan dan melahap Zhang Tao. Di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan ini, retakan padat secara bertahap muncul di penampilan hukum Zhang Tao. Kaisar Xia menyiksa dan membunuh penjaga penindasan iblis yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, merangsang keinginan spiritual Zhang Tao, dan pada saat yang sama mengendalikan lautan darah untuk menekan Zhang Tao. Kesenangan menyiksa Zhang Tao, semacam ini membuatnya sangat menyenangkan. Sesaat kemudian, semua pengawal penindasan iblis disiksa dan dibunuh olehnya. Hukum. Zhang Tao juga telah mencapai ambang kehancuran. Zhang Tao, selanjutnya, giliranmu untuk mati. Kaisar Xia meraung, dan sepotong besar cahaya darah lainnya menamparkan tangannya dan bergabung ke dalam lautan darah. Ledakan. Fase hukum api penyucian Daoshan, benar-benar hancur. Kekuatan yang menakutkan itu membalik, dan Zhang Tao berdarah dalam sekejap. Aku akan mematahkan kepalamu sendiri. Kaisar Xia mencibir, melangkah keluar, dan bergegas ke lautan darah. Beri aku kematian. Zhang Tao meraung marah, wajahnya berlumuran darah, dan ekspresinya sangat mengerikan. Momentum yang sangat tragis dan tegas meletus, dan di bawah pengaruh momentum ini, Kaisar Xia tiba-tiba merasakan kepanikan yang tak terbatas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhang Tao, yang telah menderita reaksi serius setelah fase hukum dihancurkan, masih akan memiliki momentum kuat yang menakutkan. Bahkan jika Kaisar Xia memiliki kekuatan besar saat ini, keadaan pikirannya adalah bahwa dia adalah orang yang lemah, seperti di pasar, dan dia ditakuti oleh Zhang Tao dalam sekejap. Dalam kepanikan, tubuh Kaisar Xia langsung terkena pedang Zhang Tao, dan dia terbang mundur, dadanya terbelah, dan tubuhnya hampir terbelah menjadi dua. Kaisar Xia terkejut dan marah di dalam hatinya, dan dia buru-buru mengumpulkan kekuatannya lagi, mengendalikan lautan darah dan menekan Zhang Tao. Memikirkan adegan barusan, rasa berdebar-debar yang kuat muncul,
dan Kaisar Xia tidak lagi berani mendekati Zhang Tao. Dia mengendalikan kelahiran kembali daging dan darah sambil dengan panik mengekspor kekuatannya. Zhang Tao menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledak, tetapi dia tidak bisa lagi bertahan. Kemarahannya yang ekstrim tidak mau. Pria penuh kebencian, di depannya, menyiksa dan membunuh 35 penjaga penindas iblis yang setia pada istana bela diri. Pisaunya barusan, itu hanya sedikit, itu benar-benar sedikit hampir, membunuh orang ini. Sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa sekarang, dan reaksi dari fase hukum yang dilanggar terlalu serius. Dan selain itu, pria yang penuh kebencian itu menjadi lebih berhati-hati setelah menderita kerugian. Klik, klik, kulit dan daging. Zhang Tao terjepit dan berubah bentuk, dan tulang-tulang di tubuhnya mulai hancur di bawah tekanan yang luar biasa. Melihat ini, Kaisar Xia sekali lagi bersemangat, sosoknya melompat, terbang ke langit di atas lautan darah, menghadap ke Zhang Tao di lautan darah di bawah kakinya, dan tertawa terbahak-bahak, "Semut, aku benar-benar kuat, hahaha, aku ingin kamu mati, kamu hanya punya satu cara untuk mati." Ledakan, Zi pengumpul darah di tubuh Kaisar Xia meletus dengan kekuatan menelan yang sangat kuat, dan terus menyerap qi dan darah dari orang-orang kota Jiangbei. Dia sudah melampiaskan. Zhang Tao juga telah mencapai batasnya. Kaisar Xia akan melepaskan pukulan terakhir dan menghancurkan Zhang Tao sampai mati. Melihat itu, Kaisar Xia menggunakan kekuatannya yang agung, dan hendak melakukan gerakan membunuh. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi, dan segala sesuatu di seluruh kota Jiangbei tampak membeku dalam sekejap, dan kemudian, tirai cahaya merah tua yang menutupi kota Jiangbei hancur. Pengorbanan darah puluhan ribu orang, bantai pengawal iblis kota Wudianku, dihukum. Teriakan keras terdengar. Saat berikutnya, naga sejati Baizhang yang hidup turun dari langit. Naga menjentikkan ekornya. Kekuatan kekerasan menghantam wajah Kaisar Xia. Kepalanya dimiringkan, tubuhnya terbang ke samping, dan topeng seringai berwarna darah yang menutupi wajahnya juga meledak. Bab 514, Kaisar Anjing, mati. Wajah Kaisar Xia dijentikkan oleh naga ilahi dan menamparnya dengan keras. Topengnya meledak, mengungkapkan bentuk aslinya. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan besar pecah, dan Zhang Tao akhirnya benar-benar menghancurkan lautan darah yang telah kehilangan kendali. Zhang Tao, yang berlumuran darah, melompat dan terbang ke langit, bergabung dengan Yun Hao, yang telah mengangkat bentuk naga aslinya. "Xia Donglin, asli, ini kamu." Zhang Tao meraung marah, dan setiap kata meledak dengan kemarahan, kebencian, dan niat membunuh yang sangat kuat. Dengarkan namanya. Bahkan jika itu adalah keadaan pikiran Yun Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tahu namanya, ini adalah Kaisar Xia kontemporer dari kerajaan kuno Xia besar. Dia sangat terkejut. Pada saat ini, siapapun yang ada di sini, akan seperti ini. Siapa sangka Kaisar Xia kontemporer dari kerajaan kuno Xia besar akan meninggalkan kota kekaisaran dan membawa seseorang untuk mencegat dan membunuhnya secara langsung. Siapa sangka bahwa Kaisar Xia kontemporer dari kerajaan kuno Xia besar, untuk mendapatkan kekuasaan, akan berani melakukan hal seperti itu dengan mengorbankan puluhan ribu orang dengan darah? Kota Jiangbei, masih banyak pembudidaya yang tidak pernah mati dengan menghisap darah udara. Mereka semua menatap sosok di udara. Ledakan kemarahan yang ekstrim. Orang yang mengenakan topeng seringai berwarna darah dan mengorbankan kota Jiangbei dengan darah ternyata adalah Kaisar Xia dari kerajaan kuno Xia besar. Raja pingsan yang tidak kompeten, ini bahkan melakukan hal seperti pengorbanan darah kepada orang-orang di seluruh kota. Raja pingsan, Kaisar Anjing, Xia Donglin, kamu harus terkutuk. Kutukan marah yang tak terhitung jumlahnya datang dari mulut para penyintas kota Jiangbei. Raja yang lemah, ini, darah yang dikorbankan untuk keluarga dan teman-teman mereka. Jika bukan karena Wudian Zhang Tao dan Yun Hao muncul di kota Jiangbei untuk menghentikan raja yang pingsan, maka, tidak akan lama lagi mereka semua menjadi mayat kering. Pada saat ini, mereka semua tidak sabar untuk membongkar raja yang lemah ini. Mendengar omelan marah yang tak terhitung jumlahnya dari dalam kota Jiangbei. Wajah Xia Huang sulit dilihat, namun, itu tidak masalah. Bunuh Zhang Tao, bunuh Yun Hao, dan kemudian korbankan semua orang di kota Jiangbei dengan darah, dan akhirnya memercikkan air kotor ke kepala Zhang Tao dan Yun Hao di istana bela diri. Ketika saatnya tiba,
tidak ada yang akan tahu kebenaran. Orang-orang di dunia hanya akan tahu bahwa dia, Kaisar Xia, yang bijaksana dan berani, dan membunuh Zhang Tao dan Yun Hao dari pengorbanan darah kota Jiangbei. Dia akan mengangkat alisnya dan melepas label kognitif dunia tentang ketidakmampuan padanya. Satu persatu, angka melonjak. Para penjaga yang dibawa oleh Kaisar Xia terbang di belakangnya satu demi satu, menunggu mereka satu persatu. Salah satu pipi Kaisar Xia bengkak oleh jentikan ekor Yun Hao, beberapa gigi cacat, mulutnya penuh darah, dan rambutnya berantakan seperti pengemis, terlihat sangat malu. Dia sangat marah. Meskipun dia selalu dipuji sebagai orang yang tidak kompeten dan biasa-biasa saja, bagaimanapun juga, dia telah berdiri di posisi yang sangat tinggi sejak dia lahir. Ini adalah pertama kalinya saya ditampar wajahnya. Yun Hao, kamu anak kelinci kecil sialan, kamu akhirnya muncul, kamu membunuh putraku Xia Yi, membunuh saudaraku Pangeran Gong, membunuh pejabat dinasti Xia Agungku, dan berani menamparkan wajah kaisar. Hari ini, tidak peduli apa, aku akan memecahkanmu berkeping-keping. Kaisar Xia meraung marah, terlihat sedikit histeris. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, bila pedang menunjuk langsung ke Kaisar Xia, dan berteriak, aku akan membunuhmu hari ini. Kaisar Xia meraung, rambutnya yang berantakan menari dengan liar, dan dia meraung, jangan ukur dirimu sendiri, kaisar ini memiliki zi pengumpul darah di tubuhnya. Jika dia tidak ceroboh sekarang, bagaimana dia bisa membiarkanmu berhasil dalam seranganmu? Saat berikutnya, Kaisar Xia meraung di langit, dan zi pengumpul darah menyembur keluar dari mulutnya, menggantung di atasnya, menetes dan berputar dengan cepat. Lapisan tirai cahaya merah tua menyapu lagi, ingin menutupi seluruh kota Jiangbei lagi dan menyatukan kembali alam yang melahap esensi dan darah. Selama zi pengumpul darah masih ada, dia tidak khawatir sama sekali. Tetapi tanpa menunggu lapisan tirai cahaya merah tua ini benar-benar menutupi kota Jiangbei lagi, di kota Jiangbei, di banyak daerah, ada sinar pola roh yang kuat meletus, menghancurkan cahaya merah gelap. Zhu Pinlah yang diam-diam mengendalikan formasi. Wajah Kaisar Xia tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kaisar biasa-biasa saja, brutal rakyat, dan mengorbankan seluruh kota dengan darah, dia harus dihukum. Zhang Tao minum dengan keras. Dia berlumuran darah, memegang pisau perang di tangannya, dan nafas kekuatannya mendidih. Bahkan jika fase hukumnya hancur, sulit untuk menyatukan kembali fase hukum dalam waktu singkat, dan reaksi yang diderita sangat serius. Tetapi pada saat ini, Zhang Tao masih pecah dengan niat pertempuran yang sangat menakjubkan. Pisau api penyucian, sosok. Zhang Tao melesat keluar, dan pedang itu menebas, dan dalam cahaya pedang yang tak tertandingi, ada keinginan yang menakutkan. Kaisar Xia ingin mendesak zi pengumpul darah, tetapi gagal, dan tiba-tiba pikirannya kacau, dan dia buru-buru meraung, hentikan dia, bunuh dia. Penjaga elit di belakang Kaisar Xia berteriak satu demi satu. Ada ratusan orang, 5 menteri Dharma, dan sisanya semuanya adalah kultivator tingkat tinggi di alam fana. Meskipun momentum Zhang Tao masih ada, bagaimanapun juga, dia baru saja menderita serangan balik dari fase hukum yang hancur, dan kekuatan tempurnya pasti akan anjlok, dan dia tidak dapat membunuh pengawal pribadi Kaisar Xia yang menghalangi jalan ini, dan dia langsung jatuh ke dalam pertempuran sengit. Kaisar Xia memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, dia menatap Yun Hao, matanya terbelah. Tampaknya formasi di kota Jiangbei ini untuk menghentikan penyebaran kekuatan zi pengumpul darah adalah bahwa kamu membuat masalah secara rahasia, membunuhmu, dan zi pengumpul darah dapat diaktifkan kembali. Begitu kata-kata ini keluar, Kaisar Xia mengangkat tangannya lagi. Ada sekelompok penjaga lain di belakangnya, meledak dan membunuh Yun Hao. Mata Yun Hao dingin. Di tubuhnya, roda hidup dan mati berputar liar, dan nafas kematian di roda kematian meledak. Pada saat yang sama, tangan kirinya disegel, dan pola spiritual yang padat dimanifestasikan. Berdengung, berdengung, berdengung. Arai besar yang diatur oleh Yun Hao dan Zhu Pin untuk diatur di kota Jiangbei sepenuhnya dikendalikan olehnya dalam sekejap. Didorong oleh kekuatan formasi, ki kematian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah kota Jiangbei dan mendarat di tubuh Yun Hao. Darah. Kaisar Xia dikorbankan ke kota Jiangbei. Dia menghisap darah orang yang tak terhitung jumlahnya dan membawa puluhan ribu kematian. Nafas kematian meresap ke kota Jiangbei.
Sekarang, nafas kematian ini semuanya telah dikumpulkan bersama oleh Yun Hao dalam formasi. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang dikorbankan oleh darah Kaisar Xia, pada saat ini, nafas kematian mereka berubah menjadi kekuatan Yun Hao. Yun Hao ingin menggunakan kekuatan kematian mereka untuk membantai dalang di balik pembunuhan mereka. Hah! Yun Hao menebas dengan pedang. Pedang Qi yang membawa energi kematian tak terbatas menebas ke barisan pengawal pribadi Kaisar Xia yang bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, kelompok pengawal pribadi Kaisar Xia ini terpecah menjadi beberapa bagian. Jangan beri mereka kesempatan sedikit pun untuk melawan. Kelopak mata. Kaisar Xia melonjak liar, dan dia berteriak, "Beri aku segalanya, bunuh dia." Lusinan penjaga, yang tersisa di belakangnya semuanya meledak, mematuhi perintah Kaisar Xia, ingin membunuh Yun Hao. "Tuan Yun, para junior ini, serahkan padaku." Sorak-sorai keras terdengar. Zhu Pin datang dengan aura yang luas. Sekarang Yun Hao telah sepenuhnya mengoperasikan arai besar dan mengumpulkan nafas kematian yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan arai besar, dia tidak perlu lagi mengendalikan susunan itu. Zhu Pin bergegas ke tengah ruangan, membanting tinjunya, dan dengan kuat bertemu dengan pengawal pribadi Kaisar Xia. Yun Hao memandangi Xia Huang yang kosong di sampingnya. Kaisar Xia buru-buru meraih zi pengumpul darah dan buru-buru menelan harta karun ini kembali ke perutnya. Meskipun tidak mungkin lagi menggunakan zi pengumpul darah untuk menyerap qi dan darah orang-orang kota Tiambao, zi pengumpul darah telah menyerap sejumlah besar qi dan darah, yang dapat memberinya peningkatan kekuatan tempur yang sangat besar. Mengumpulkan darah zi masuk kembali ke perut. Xia Huang merasakan energi yang melonjak yang terkandung di dalamnya, dan baru kemudian dia sedikit tenang, dia menatap Yun Hao, suang matanya merah darah, dan dia berteriak, "Di wilayah kerajaan kuno Xia besar, siapapun kaisar ingin mati, dia harus mati." Ekspresi Yun Hao menunjukkan penghinaan yang tebal. "Kaisar anjing, menderita kematian." Dengan raungan, Yun Hao membawa aura kekuatan kematian di seluruh kota Jiangbei, dan membunuh Kaisar Xia dengan kuat. Bab 515, biarkan matahari dan bulan mengubah langit. Nafas kematian, sangat kuat, seperti gelombang yang mengamuk, bergulir dari langit dan bergulir menuju Kaisar Xia. Kaisar Xia mendengus dingin, bertepuk tangan, dan darah tak terbatas keluar dari telapak tangannya. Lautan darah bertabrakan dengan keras dengan lautan kematian. Ledakan memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi, dan seluruh kota Jiangbei tampaknya berada di lingkungan yang akan hancur dan hancur sepenuhnya. Dalam badai bergejolak yang dipicu oleh tabrakan kekuatan, Yun Hao menyeberang dengan pedang, dan dalam sekejap, dia membunuh di depan Kaisar Xia, dan menebas dengan pedang di udara. Tidak ada kemewahan sedikit pun, gerakannya sederhana, tajam dan rapi, di antara bilah pedang, cahaya dingin meledak, seperti galaksi yang jatuh dari 9 langit. Kaisar Xia tiba-tiba mengangkat kepalanya, memukul dengan kedua telapak tangan, dan dengan paksa menjepit ki pedang yang menakutkan ini. Ekspresi Kaisar Xia mengerikan, menatap Yun Hao yang dekat di depannya, dan meraung, "Kamu ingin membunuh raja, tetapi kamu tidak cukup memenuhi syarat." Ledakan, telapak tangan. Kaisar Xia dengan keras mengerahkan kekuatan, menghancurkan ki pedang Yun Hao dengan keras. Dia meraung marah dan mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan, menghantam pintu wajah Yun Hao, ingin meledakkan kepala Yun Hao ke atas. Di bawah kaki Yun Hao, guntur melintas, dan 3.000 tubuh hantu guntur terbuka, berubah menjadi tubuh palsu guntur yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Cahaya darah yang menakutkan dari pukulan Kaisar Xia menabrak guntur palsu ini, dan satu persatu guntur palsu benar-benar hancur. Tiba-tiba, Kaisar Xia memiliki intuisi yang sangat berbahaya di dalam hatinya, dia tiba-tiba berbalik, tetapi melihat pedang terbang muncul di belakangnya. Dengan mendesing, pedang terbang itu menembak. Kaisar Xia buru-buru bertepuk tangan. Pedang terbang itu seperti kehidupan, sangat cekatan, melewati bagian depan telapak tangan Kaisar Xia, dan bila pedang itu menebas. Hah! Telapak tangan. Kaisar Xia patah di pergelangan tangan. Aura kematian yang sangat padat memenuhi pergelangan tangannya yang patah, mencegah daging dan darah Kaisar Xia terlahir kembali, dan di sepanjang lukanya, di sepanjang lengan Kaisar Xia, dengan keras menyerang semua bagian tubuh Kaisar Xia. Ledakan. Dalam sekejap, api yang mengamuk meletus dari dalam tubuh Xia Huang, benar-benar menenggelamkan Xia Huang.
Blood Gathering Z adalah senjata ajaib yang sangat kuat, yang telah membawa kekuatan besar bagi Kaisar Xia. Tapi matahari Yun Hao membakar hatinya, tapi dia adalah musuh sejati dari benda ini. Matahari membakar hati, dan gas membakar darah. Karena Kaisar Xia memiliki kekuatan yang sangat kuat dengan mengumpulkan manik-manik darah, api hati api matahari harus meledak dari dalam tubuh Kaisar Xia untuk benar-benar memukulnya dengan keras. Oleh karena itu, tembakan Yun Hao barusan adalah untuk menyembunyikan pedang terbang. Api hati pembakaran api matahari yang terkandung dalam pedang terbang adalah kartu lubang kunci yang benar-benar dia gunakan untuk membunuh Kaisar Xia. Ah! Jeritan mengerikan datang dari mulut Kaisar Xia. Dia berubah menjadi bola api besar, dan tangan serta kakinya dengan panik membanting. Dia enggan melepaskan Blood Z. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki ketergantungan yang begitu kuat. Ki dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang diserap dalam Z pengumpul darah membuat api hati pembakaran api matahari meledak lebih ganas pada saat ini, dan itu menjadi sumber rasa sakitnya yang semakin banyak. Dalam sekejap, Kaisar Xia tidak tahan dengan luka bakar lagi, dia meraung, membuka mulutnya dan meludah, dan manik-manik darah keluar dari mulutnya. Melihat ini, Yun Hao mendengus dingin, dan sosoknya melesat keluar, meraih Z pengumpul darah yang terbakar di sekitar matahari dengan satu tangan. Klik, senjata ajaib ganas, ini langsung dicubit menjadi bubuk oleh Yun Hao. Di sisi lain, Kaisar Xia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memadamkan api yang menyala di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan asap hitam hangus, menyedihkan hingga ekstrim, dan kulitnya telah terbakar menjadi potongan-potongan arang hitam yang retak. Secara khusus, organ dalam, meridian daging dan darahnya, juga terbakar sangat parah. Begitu Kaisar Xia memadamkan api di tubuhnya dan menghancurkan Yun Hao, yang telah mengumpulkan manik-manik darah, sosoknya melintas dan muncul di depannya. Tusukan pedang. Dengan letupan, bilah pedang menembus langsung dada Kaisar Xia. Ah! Kaisar Xia melolong sedih lagi. Saya adalah Kaisar Kerajaan kuno Xia besar. Jika Anda membunuh saya, Anda akan bersalah membunuh raja, tidak ada yang akan dapat melindungi Anda, dan istana bela diri Anda juga akan menderita, dan Anda akan diserang oleh Kerajaan kuno Xia besar. Kaisar Xia meraung histeris. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, matanya seperti pedang. Dan dia berteriak, Kaisar anjing, jika aku mengatakan membunuhmu, maka bunuh kamu. Kata-kata itu jatuh, dan pedang yang menembus dada Kaisar Xia langsung ditarik keluar, dan bila pedang itu tersapu, langsung memotong kepala Kaisar Xia. Saat ini, seluruh kota Jiangbei, semua yang selamat, bersorak dengan penuh semangat. Pembunuhan yang bagus, pengorbanan darah Kaisar anjing ke kota Jiangbei, dia pantas mati. Yun Hao lah yang menyelamatkan kami. Yun Hao lah yang membunuh Kaisar anjing. Yun Hao, di mana? Pengawal Kaisar Xia berani tinggal di sini, takut dan bergegas. Zhang Tao dan Zhu Pin, meskipun mereka baru saja ditahan, membuat mereka tidak dapat mendukung Kaisar Xia, tetapi mereka ingin pergi. Zhang Tao dan Zhu Pin tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Tatapan Yun Hao menyapu dan mendengus dingin, semua harus mati. Teriakan keras memicu gelombang suara yang bergelombang, dan susunan besar yang menyapu aura kematian seluruh kota Jiangbei ini tiba-tiba meledak satu demi satu sinar kematian, yang secara akurat jatuh ke tubuh penjaga Kaisar Xia ini. Mereka yang terkena sinar kematian segera menegang dan binasa. Pertempuran sudah berakhir. Zhang Tao dan Zhu Pin terlihat sangat berat. Meskipun dia membunuh Kaisar anjing Xia Donglin, dia masih tidak bisa menyelamatkan 35 penjaga iblis yang setia pada istana bela diri, dan dia tidak bisa menyelamatkan nyawa puluhan ribu orang di kota Jiangbei. Di kota Jiangbei, semua orang yang selamat datang ke Yun Hao dan mereka dengan kecepatan tercepat. Semua orang menghadap Yun Hao, berlutut dengan satu lutut. Kemudian, seseorang dari kota Jiangbei berkata, Tuan Muda Yun, saya punya lamaran. Yun Hao memandang orang ini. Perilaku Kaisar anjing hari ini tidak dapat ditoleransi. Kejahatan Kaisar anjing terlalu banyak untuk disebutkan, dan terlalu murah baginya untuk mati seperti ini. Lebih baik memecah Kaisar anjing ini menjadi 10.000 bagian dan menggunakan pecahan tunggulnya untuk melemparkan 10.000 patung. Gunakan patungnya untuk berlutut di setiap tempat di kerajaan kuno Xia besar, ukir kejahatannya di patung itu, dan biarkan dia ditolak oleh dunia selamanya.
Begitu ucapan ini keluar, itu segera disetujui oleh semua orang. Diikuti oleh orang lain berbicara, "Terima kasih Yun Gonsi karena telah menyelamatkan hidupmu, kami tidak akan berani lupa, Yun Gonsi membunuh Kaisar Anjing. Jika kerajaan kuno Xia besar ingin membalas, meskipun kami berbicara lembut, kami pasti tidak akan keluar dari masalah ini. Lebih baik Yun Gonsi melambaikan tangannya, dan Istana Bela Diri akan memimpin, dan kita akan mengikuti Yun Gonsi, mengikuti Istana Bela Diri, dan menggulingkan negara Xia kuno ini bersama-sama. Aku akan menunggu, bersumpah untuk mengikuti Yun Gonsi sampai mati. Aku akan menunggu, bersumpah untuk mengikuti Yun Gonsi sampai mati. Aku akan menunggu, bersumpah untuk mengikuti Yun Gonsi sampai mati." Menghadapi situasi seperti itu, ekspresi Yun Hao tenang dan matanya dalam. Keluarga kerajaan Xia besar adalah boneka yang didukung oleh Villa Mandat Surgawi. Chang Yao di penjara, itu ada hubungannya dengan mereka. Tahta, mereka diambil dari Xia Xuan. Mereka juga bersekongkol dengan Aula Darah Dunia Bawah dan Sekte Iblis Api Darah, dan mereka malu. Dan mereka tidak tahu berapa banyak perbuatan jahat yang telah mereka lakukan di belakang punggung mereka. Selain itu, Yun Hao sendiri sekarang berada di sisi yang berlawanan dari mereka. Aku, Yun Hao, akan membiarkan matahari dan bulan ini berubah menjadi langit baru. Suara Yun Hao nyaring dan kuat, mengungkapkan makna yang tidak diragukan lagi. Begitu ucapan ini keluar, kekuatan tertinggi naik dari tubuhnya ke langit. Langit penuh dengan angin dan awan, aduk dan bergulir. Bab 516, Keberuntungan berserakan, pembuluh darah naga hancur. Masalah kota Jiangbei, dengan Kaisar Xia kontemporer yang dipenggal oleh Yun Hao, hanyalah permulaan. Gejolak masalah ini pasti akan menyapu seluruh kerajaan kuno Xia besar dengan momentum yang menggelegar. Generasi raja yang bermartabat sebenarnya ingin mengorbankan nyawa puluhan ribu orang di kota dengan darah. Begitu berita itu menyebar, pasti ada kebencian di antara orang-orang di kerajaan kuno Great Xia. Bahkan jika Kaisar Xia telah terbunuh, gelombang suara yang berperang melawan keluarga kerajaan Xia besar masih akan lebih tinggi dari yang lain. Tentara Xia besar, yang diblokir 10 mil jauhnya dari kota Jiangbei, mengetahui kematian Kaisar Xia, dan berada dalam kekacauan dalam sekejap. Orang-orang kota Jiangbei yang masih hidup segera bergegas ke berbagai tempat. Mereka penuh dengan kebencian dan kemarahan, dan mereka ingin terus mencari keadilan bagi teman dan keluarga mereka yang meninggal karena pengorbanan darah Kaisar Xia, dan alasan mengapa mereka berani melakukan ini dengan risiko berdampak pada keluarga kerajaan Xia besar adalah karena Yun Hao telah membuat janji. Yun Hao berkata bahwa dia ingin mengubah matahari dan bulan kerajaan kuno Xia besar menjadi langit baru. Wakil Aula Istana Bela Diri, yang juga hadir pada saat itu, tidak membantahnya, yang membuktikan bahwa kata-kata Yun Hao sudah bisa mewakili kehendak Istana Bela Diri. Dengan Istana Bela Diri sebagai dukungan mereka akan memiliki kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya. Setengah jam kemudian, Yun Hao mengandalkan induksi antara dia dan kucing liar untuk menemukan Han Qiansan dan mereka. Kelompok itu, dengan kecepatan tercepat, bergegas kembali ke alam cerah Istana Bela Diri. Selanjutnya, di wilayah kerajaan kuno Xia besar, angin bergelombang, benar dan salah bergejolak, dan Aula Bela Diri harus segera memulai tata letaknya. Alam cerah di aula utama Istana Bela Diri. Hall Master Lin Xie, Wakil Advokat Hall Tao, Master Guangming Hall Tian Bugui, Master Flying Shadow Hall Ku Feng, Master Crazy Sword Hall Fang Yu, serta Yun Hao, Arai Mage Zupin, total 7 orang berkumpul di sini. Ketika Kepala Aula Lin Qi mempelajari serangkaian hal dari laporan Zhang Tao, dia tampak serius dan berkata, Istana Bela Diri tidak pernah mencampuri urusan internal kerajaan kuno Xia besar. Tapi, kali ini, Wu Dian harus berdiri. Keluarga kerajaan Xia besar telah melakukan banyak ketidakadilan, maka Istana Bela Diri kita akan melakukan hal yang benar untuk surga. Zhang Tao mengangguk dan berkata, Hall Master, sangat penting bagi Aula Bela Diri untuk berdiri. Namun, untuk saat ini, saya akan menyarankan agar kita menahan diri untuk saat ini. Bagaimanapun, Wu Dian baru saja mengalami kekacauan untuk waktu yang lama, dan sekarang dia baru saja menarik napas, dan dia masih perlu terus memulihkan diri. Ini berlaku tidak hanya untuk kita, tetapi juga Tempo City, yang dapat bergabung dengan kita. Mari tanggapi semua perubahan dengan hal yang sama terlebih dahulu, lihat bagaimana lawan bergerak, dan kemudian kita akan merespons. Lin Xie memandang Yun Hao, bagaimana menurutmu?
Yun Hao, saya setuju dengan apa yang dikatakan Wakil Kepala Aula Zhang. Sekarang, jika perang skala penuh diluncurkan, itu akan sangat merugikan pihak mereka. Lin Xue bersenandung, lalu menatap Tian Bugui, Ku Feng, Fang Yu, dan berkata, badai yang bahkan lebih brutal daripada pertempuran pembunuhan iblis akan datang. Sementara masih ada waktu, Hall of Light, Hall of Flying Shadows, dan Hall of the Crazy Sword, bersiaplah sesegera mungkin. Bahkan jika kita tidak berubah untuk saat ini, kita harus memastikan bahwa jika lawan bergerak, kita harus bisa melawan kapan saja. Iya. Tinggalkan Basilika. Yun Hao menemukan Han Qiansan, Dongfang Xiu, dan Fatman lagi. Mereka bertiga untuk sementara menetap di alam cerah Istana Bela Diri. Jin Yaner juga tinggal di Istana Bela Diri, tetapi Jin Yaner adalah seorang wanita, dan hubungannya dengan Yun Hao tidak sedekat pria gemuk itu, jadi Jin Yaner tidak muncul di sini. Setelah beberapa orang berbicara, dan kemudian berkultivasi dan menyembuhkan, Yun Hao kembali ke kediamannya di alam cerah. Di halaman, Meong, kucing liar, itu berbaring malas di pelukan Xia Xuan. Sepanjang jalan, kucing liar itu bersarang di pelukan Jin Yaner, tetapi ketika si kecil ini melihat Xia Xuan, dia segera meninggalkan Jin Yaner dengan kejam. Setidaknya, Xia Xuan jelas lebih cantik, dan Xia Xuan secara alami menawan. Atraksi ini juga berfungsi untuk kucing liar, dan yang paling penting adalah lengan Xia Xuan berkali-kali lebih nyaman daripada lengan Jin Yaner dalam sekejap. Ternyata, memang demikian, kucing liar sangat menyenangkan. Bahkan kelelahan cerukan beberapa hari terakhir telah tersapu. Nona kecil, kamu akan melayani Ben Meo setiap hari di masa depan. Meskipun Ben Meo sangat dingin, tapi dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kucing liar itu berbicara, cakar kecil yang berbulu, terus-menerus menepuk dan menepuk, memantul, pencuri itu menyenangkan. Senyum. Xia Xuan bergetar, dan berkata, ya, kucing liar itu, mengeong penuh kemenangan. Meskipun juga perempuan, tapi itu tidak memengaruhi posesifnya yang kuat untuk wanita cantik. Kemudian, Yun Hao berjalan ke halaman. Anak. Xia Xuan menjabat tangannya dengan penuh semangat, dan melemparkan kucing liar itu ke samping, dan kemudian dia melemparkan dirinya ke pelukan Yun Hao. Meong. Mata besar seperti permata kucing liar itu penuh dengan kebencian. Childe, dalam beberapa hari terakhir sejak kamu pergi, aku telah memikirkanmu setiap hari kecuali untuk kultivasi. Xia Xuan, yang bersandar di pelukan Yun Hao, tidak menyembunyikan emosinya, karakternya seperti ini, dia berani mencintai dan membenci. Yun Hao dengan lembut mengusap rambut lembut Xia Xuan, dan kemudian berkata, Xia Dong sekarat. Apa? Xia Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ekspresi terkejut yang tebal muncul di wajahnya yang lembut. Dia hanya mendengar tentang kota Tiambao, Yun Hao membunuh Xia Yi di kota Tiambao, membunuh Pangeran Gong, dan menghancurkan 3.000 tentara pribadi Pangeran Gong. Adapun berita kota Jiangbei belum menyebar. Yun Hao, Xia Donglin untuk mencegat dan membunuh saya dan Wakil Master Aula Zhang, pengorbanan darah kota Jiangbei. Saya memenggal kepalanya, dan selanjutnya, Istana Bela Diri dan keluarga kerajaan Xia Agung pasti akan sepenuhnya ditentang. Tidak akan lama lagi saya akan pergi ke istana, menghancurkan pencuri tua Xia Sundao, membantu Anda membalas dendam, dan mengambil kembali posisi Anda sebagai Kaisar Xia. Mata Xia Xuan tiba-tiba memerah, dan dia membenamkan kepalanya di pelukan Yun Hao lagi, dan berkata, Childe, terima kasih. Terima kasih telah memikirkanku. Meong, kucing liar, itu tidak tahan lagi, dan berkata, Yun Hao, wanita kecil ini adalah orangku sekarang. Xia Xuan memandang kucing liar itu sambil tersenyum dan berkata, anak kucing itu patuh, jangan membuat masalah, aku akan mencarikanmu beberapa kucing jantan di alam cerah nanti, kamu bisa melihat mana yang kamu suka. Kucing liar, itu tiba-tiba menjadi lebih marah. Ben Meo sangat dingin, wanita bodoh, percaya atau tidak, Ben Meo akan mengabaikanmu di masa depan. Xia Xuan mengabaikan ancaman kucing liar itu, menatap Yun Hao dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Childe, kamu seharusnya lelah akhir-akhir ini, cepat kembali ke rumah dan istirahat. Keduanya berjalan menuju kamar. Kucing liar kecil yang dingin, dengan kepala terangkat, tetapi tubuhnya sangat jujur untuk diikuti. Ledakan, kucing liar berjalan ke pintu, Xia Xuan langsung menutup pintu, dan pintu hampir mengenai hidung kucing liar itu.
Kucing liar, itu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya lembut dan rambut putihnya tegak. Bagaimana ini bisa dibenarkan? Bagaimana ini bisa dibenarkan? Xia Agung, Istana Kekaisaran. Xia Sundao, yang akhirnya mengembangkan metode rahasia Xuangong ke alam kesempurnaan agung, keluar. Pada saat ini, Xia Sundao ambisius dan bangga. Tapi kemudian, kabar buruk yang tak terhitung jumlahnya datang ke telinganya. Pemborosan. Xia Huang itu mengambil Zi pengumpul darah untuk membunuh Zhang Tao dan Yun Hao, tetapi dia gagal dan dibunuh oleh Yun Hao. Masalah pengorbanan darah Kaisar Xia ke kota Jiangbei menyebar sepenuhnya, dan ada keributan di seluruh kerajaan kuno Xia besar. Selain itu, tulang-tulang Kaisar Xia hancur, dan fragmen-fragmen itu dimasukkan ke dalam patung berlutut di tanah, tidak hanya di kota Jiangbei, tetapi dalam waktu singkat, setidaknya ada 1000 patung seperti itu di seluruh kerajaan kuno Xia besar. Selain itu, orang-orang dari Istana Bela Diri, di 13 kota dekat kota Kekaisaran, telah berturut-turut menemukan aula darah dunia bawah atau stasiun sekte iblis api darah, dan diskusi tentang kolusi antara keluarga Kekaisaran Xia besar dan dua kekuatan gelap ini telah diteruskan oleh mulut yang tak terhitung jumlahnya. Keluhan publik ada di mana-mana, dan keluarga kerajaan Xia besar telah didorong ke garis depan. Bab 517, Kegunaan Besar Vena Naga. Di langit di atas istana, gambar pembuluh darah naga yang patah tidak bisa disembunyikan sama sekali, menyebabkan seluruh kota kekaisaran bergetar. Bagi keluarga kerajaan Xia Agung, ini sama saja dengan menambahkan penghinaan pada cedera. Xia Sundao, pencuri tua, segera membuat keputusan, memanggil keluarga kerajaan, pejabat sipil dan militer, dan membuat beberapa keputusan penting di pengadilan. 1. Dengan marah menegur pengorbanan darah Xia Donglin ke kota Jiangbei, dan menghapus nama Xia Donglin dari silsilah keluarga kerajaan. Kedua, sekelompok pejabat tinggi dari 13 kota dekat kota kekaisaran dipenggal di tempat, dengan alasan bahwa mereka berkolusi dengan sekte iblis api darah dan kuil darah dunia bawah, berniat untuk memberontak. 3. Mobilisasi elit Xia besar untuk menemukan pembuluh darah naga yang rusak, dan ingin mengumpulkan kembali pembuluh darah naga dan memulihkan keberuntungan negara kuno. Keempat, dia mendapatkan kembali posisi kaisar kerajaan kuno Xia besar, dan mengundang personel Istana Bela Diri dan kota Tiambao untuk memasuki kota kekaisaran Xia besar, dan menyelesaikan semua kontradiksi yang disebabkan oleh biasa-biasa saja Xia Donglin dengan cara yang damai. Namun, orang-orang tidak bodoh. Seperti yang diketahui semua orang, Xia Donglin adalah seorang kaisar boneka. Setiap kaisar Xia sejak Xia Sundao hanyalah boneka Xia Sundao. Apa yang dilakukan Xia Donglin? Bagaimana mungkin dia tidak mendapat persetujuan Xia Sundao? Adapun pembicaraan damai dengan kota Tiambao dan Istana Bela Diri, itu hanya untuk menunda waktu untuk menyatukan kembali pembuluh darah naga. Jika dia benar-benar memiliki keinginan untuk mengakui kesalahannya dan menegosiasikan perdamaian, itu tidak akan mengundang orang-orang dari Wudian dan kota Tiambao untuk datang ke kota kekaisaran, tetapi dia Xia Sundao secara pribadi datang ke pintu untuk menunjukkan ketulusannya. Biarkan orang datang ke kota kekaisaran untuk menegosiasikan perdamaian dengannya. Mungkin, di kota kekaisaran, jaring langit dan bumi akan diletakkan secara langsung, dan tidak akan ada kembali. Dapat dikatakan bahwa berbagai pengobatan Xia Sundao tidak berguna sama sekali. Pikirannya, banyak orang bisa melihat dengan jelas. Alam cerah. Yun Hao mundur selama beberapa hari. Dengan berkah dari khasiat obat dari pil hematopoietik King Tian, budidaya tubuh roh tingkat atas meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, dia juga meluangkan waktu untuk menyempurnakan kembali pedang Suksin yang telah dipromosikan ke tingkat tertinggi dari tingkat dasar. Pada awalnya, pedang terbang dengan tingkat terbaik dari permukaan tanah membuat elemen pedangnya langsung meningkat dari tingkat pertama ke tingkat ketiga. Kali ini, dengan semangat tajam dari pedang Suksin tingkat dasar, dia dipromosikan ke giliran keempat pedang Yuan. Yun Hao tenggelam dalam keadaan kultivasi, dan tiba-tiba, alisnya berkerut, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Pikiran bergerak. Sebuah kotak perunggu antik yang dilapisi patina terbang keluar dari cincin penyimpanan. Kotak perunggu itu bergetar hebat. Aura iblis yang kaya mengalir keluar dari celah-celah di kotak perunggu. Kotak perunggu ini adalah hal yang menyegel kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian. Dalam pertempuran membunuh iblis, meskipun Yun Hao mencegah pemulihan Kaisar Iblis Kematian,
dia gagal sepenuhnya menghapus kehendak spiritual Kaisar Iblis Kematian. Selain itu, karena kekuatan yang tersisa dari kehidupan sebelumnya di kotak perunggu telah digunakan olehnya, dia hanya bisa menggunakan kotak perunggu itu sendiri untuk menyegel kehendak spiritual yang tersisa dari Kaisar Iblis Kematian. Hari-hari ini, sisa-sisa spiritual Kaisar Iblis Kematian tidak pernah menyerah, terus-menerus mencoba untuk memengaruhi kotak perunggu, ingin keluar. Yun Hao mendengus dingin, tangannya dengan cepat disegel, satu demi satu sidik jari dibuat, dan sejumlah besar pola roh jatuh di permukaan kotak perunggu. Butuh sekitar setengah jam agar getaran kotak perunggu menjadi tenang, dan tidak ada lagi ki iblis yang meluap. Hal ini selalu menjadi faktor yang tidak stabil, dan kita harus menemukan cara untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, sekali dan untuk selamanya. Yun Hao berbisik pada dirinya sendiri, lalu melemparkan kotak perunggu ke dalam cincin penyimpanan, dan bangkit dan meninggalkan ruang kultivasi. Meong, Xia Xuan, kamu benar, apa yang bagus dari pria Bao? Melayani Ben Meo dengan baik itu nyata. Ben Meo sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan memberimu pukulan. Ben Meo nyaman, kamu juga nyaman. Di bawah naungan halaman, Xia Xuan sedang berbaring di tempat tidur gantung, dengan sedikit kemalasan di lekukan yang sempurna, dan satu tangan terus menarik dari kepala kucing liar ke ekor. Bolak-balik, kucing liar, itu memejamkan mata, berbaring di sebelah Xia Xuan, dengan dua cakar kecil di pelukan Xia Xuan, terkadang menjilati lonceng Feng Tian yang tergantung di lehernya untuk memakan sedikit energi terlarang, dan terkadang memakan gigitan ikan kering yang diberikan oleh Xia Xuan. Memperhatikan langkah kaki Yun Hao, Xia Xuan tiba-tiba keluar dari tempat tidur gantung dan menyapa Yun Hao. Kucing liar, itu baru saja akan memakan ikan kering kecil dan membuka mulutnya, dan memakan yang kesepian. Meong, nona kecil Xia Xuan, Ben Meo akan mengatakannya lagi. Ben Meo sangat dingin, Ben Meo marah, jenis yang tidak bisa membujuk dengan baik. Xia Xuan tidak mendengarnya, berjalan ke arah Yun Hao, matanya cerah, dan berkata, Cilde, auramu tampaknya telah sangat menguat. Yun Hao mendengus dan berkata, di pihak keluarga kerajaan Xia besar, apakah ada gerakan besar baru-baru ini? Xia Xuan mengangguk dan berkata, Gonsi benar-benar seperti dewa. Itu benar, sesuatu yang besar terjadi di kerajaan kuno Xia besar. Karena Xia Dong berada dalam pengorbanan darah kota Jiangbei, pengadilan menyembunyikan kotoran dan kotoran di aula darah gelap dan sekte iblis darah dan api, yang menyebabkan keluhan publik yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, keberuntungan kerajaan kuno Xia besar menghilang, dan pembuluh darah naga hancur menjadi 9 bagian, tersebar di mana-mana tanpa jejak. Xia Xuan juga baru saja menerima informasi ini, lagi pula, kota kekaisaran Xia besar jauh dari alam terang istana bela diri, dan butuh waktu untuk menyampaikan berita. Dan Yun Hao, yang telah mundur, yakin bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di pihak keluarga kerajaan Xia besar, tentu saja karena dia telah menyempurnakan pembuluh darah naga milik kerajaan kuno Xia besar. Itu adalah kekuatan pembuluh darah naga yang membuat roh Yuan naga biru yang dia miliki dipromosikan menjadi roh Yuan naga sejati. Beberapa hari yang lalu, ketika dia sedang berkultivasi, roh Yuan naga sejati merasakan sesuatu, dan ada getaran. Mata Yun Hao berkedip. Keberuntungan kerajaan kuno Xia besar menghilang, dan pembuluh darah naga hancur menjadi 9 bagian, tersebar di mana-mana. Vena naga dapat menyatukan kembali keberuntungan kerajaan kuno Xia besar. Bahkan jika Xia Xuan mendapatkan kembali posisi Kaisar Xia di masa depan, dia akan membutuhkan pembuluh darah naga untuk menekan keberuntungan kerajaan kuno Great Xia. Dan, bagi Yun Hao sendiri, pembuluh darah naga juga sangat penting. Roh Yuan naga sejatinya sudah lama tidak dipromosikan. Jika Anda dapat menemukan pembuluh darah naga, pasti akan ada terobosan besar, dan bahkan akan ada kesempatan untuk mempromosikan dan mengubah roh naga sejati lagi, dan mengubahnya menjadi roh naga emas lagi. Yun Hao, sudah tepat kamu keluar dari bea cukai, dan kepala aula memintaku untuk memanggilmu. Xiao Ye, yang telah menjadi wakil kepala aula Guangming Hall, secara pribadi datang ke Yun Hao untuk menyampaikan pesan kepada Master Aula Lin Xie. Sesaat kemudian, Yun Hao datang ke aula utama Istana Bela Diri. Di aula utama, hanya ada 2 orang, Lin Xie dan Zhang Tao. Lin Xie langsung ke intinya dan berkata, Xia Sundao langsung menggantikan Xia Donglin dan kembali ke posisi Kaisar Xia. Berbagai
tindakannya adalah untuk menunda waktu, dan dia tidak akan menyatakan perang terhadap istana bela diri kita sampai dia menemukan semua fragmen pembuluh darah naga dan menyatukan kembali keberuntungan kerajaan kuno Xia besar. Dan kita tidak boleh melihat Xia Sundao bersatu kembali dengan pembuluh darah naga. Saya telah berdiskusi dengan wakil Master Aula Zhang, dan Aula Bela Diri juga harus mengambil tindakan kali ini untuk merebut pecahan pembuluh darah naga. Kebetulan beberapa hari yang lalu, cahaya harta karun menembus langit dan mendarat di pegunungan iblis pemakaman. Kami curiga pasti ada pecahan pembuluh darah naga di sana, dan kami berencana untuk mengirim seseorang ke pegunungan iblis pemakaman. Yun Hao, Anda membawa roh naga, dan saya dan Hallmaster Zhang sedang mencari Anda dengan harapan Anda dapat memberikan beberapa saran tentang masalah menemukan fragmen pembuluh darah naga. Yun Hao berkata dengan tenang, saya secara pribadi akan pergi ke pegunungan iblis pemakaman. Lin She, tidak, meskipun Xia Sundao tidak memiliki energi untuk membalas dendam padamu sekarang, jika kamu meninggalkan alam cerah, jika mereka memiliki kesempatan untuk bergerak, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Yun Hao tidak mengubah keputusannya, dan berkata, jika saya membunuh Xia Yi, Pangeran Gong, dan Kaisar Xia yang itu, saya secara alami tidak akan takut dengan balas dendam Xia Sundao. Kepala Aula, Wakil Kepala Aula, saya telah mengambil keputusan, dan saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Pembudidaya, bagaimana mereka bisa aman di mana-mana? Ini adalah jalan menuju tantangan. Fragmen pembuluh darah, naga sangat penting bagi Yun Hao. Dengan kondisinya saat ini, bahkan jika dia meminum semua pil darah surga biru dan disempurnakan, dia mungkin tidak dapat mengolah tubuh roh tingkat atas ke kesempurnaan agung. Tetapi dengan penambahan pembuluh darah naga, begitu roh Yuan naga sejati dipromosikan menjadi roh Yuan naga emas, nafas kehidupan tertinggi dari klan naga dapat memberi makan kembali tubuh fisik Yun Hao. Pendinginan langit dan bumi memperbaiki. Sampai saat itu, metode penciptaan primordialnya juga akan melangkah dari tubuh roh ke tubuh Dao, dan misteri tak terbatas dari tubuh fisik ini menjadi latihan ilahi hanya dapat dianggap benar-benar terbuka ketika mencapai tahap tubuh Dao. Bab 518, Legenda Iblis Besar, ada pintu masuk dan keluar. Lin She dan Zhang Tao, melihat sikap Yun Hao begitu tegas, mereka tidak lagi menghentikannya. Karena situasi yang sangat tegang sekarang, tidak mungkin bagi Lin She, sebagai kepala aula, untuk meninggalkan alam cerah, dan harus duduk di base camp jika ada situasi tak terduga yang terlambat untuk dihadapi. Zhang Tao memiliki tugas lain di tubuhnya, untuk menghadapi badai ganas yang siap untuk pergi ini. Zhang Tao akan pergi ke beberapa kekuatan berpengaruh di kerajaan kuno Xia besar sebagai wakil kepala aula Istana Bela Diri, dan bergabung. Adapun penyihir formasi Zupin, yang pergi bersama Yun Hao terakhir kali, dia telah mencapai momen kritis terobosan, dan tidak pantas untuk keluar lagi untuk menunda waktu. Jika Zupin dapat dipromosikan ke peringkat penyihir arai kelas atas, itu tidak diragukan lagi akan menjadi alat tawar-menawar yang sangat penting untuk situasi saat ini. Oleh karena itu, pada akhirnya, diputuskan bahwa Tian Bu, penguasa Aula Guangming, akan memimpin sekelompok penjaga penindasan iblis Aula Guangming untuk pergi ke pegunungan iblis pemakaman bersama Yun Hao. Selain itu, Aula Bayangan Terbang akan mengatur sekelompok orang untuk keluar dan pergi ke tempat lain untuk mengetahui informasi tentang fragmen Vena Naga. Semua anggota Aula Pedang Gila tidak bergerak, ditempatkan di alam cerah. Waktu sangat mendesak, jadi setelah rencana umum ditetapkan, setengah jam diberikan untuk mempersiapkan, dan setelah bersiap-siap, kami segera berangkat. Kembali ke kediamannya, Yun Hao memberitahu Xia Xuan berita bahwa dia akan pergi ke pegunungan iblis pemakaman. Xia Xuan, Cilde, aku ingin pergi denganmu. Aku telah mengolah teknik pedang Hong Chen dan 9 ilusi Tianyin ke Xiao Sheng, dan kultivasi saya hampir mendekati transformasi manusia, dan lawan di bawah alam hukum pada dasarnya dapat ditangani sendiri. Yun Hao menggelengkan kepalanya, dia menatap Xia Xuan, dan berkata, dalam beberapa waktu, aku akan membawamu ke kota kekaisaran Xia besar dan membiarkanmu kembali ke istana. Xia Xuan tahu niat Yun Hao, mengangguk berat, dan berkata, oke, nak, selama kamu keluar, aku akan berkultivasi lebih keras dari sebelumnya. Pada saat ini, suara yang akrab datang dari luar halaman. Kakak Yun, pria gendut dan pertunjukan oriental ada di sini. Han Qiansan mengikuti di belakang keduanya. Dongfang Xiu, saudara Yun, kekuatanku buruk, jadi aku tidak akan menahanmu.
kamu pergi ke pegunungan iblis pemakaman, hati-hati. Pria gendut itu juga berbicara, aku tidak akan menjadi beban bagimu. Kebetulan seseorang dari kota Tiambao datang ke aula bela diri untuk membahas masalah bergabung, dan saya berencana untuk kembali ke kota Tiambao bersama mereka. Di tanah terlarang keluarga Su, masih ada sedikit energi terlarang yang tersisa, saya harus berusaha untuk memakan energi terlarang itu sebelum perang besar datang, meningkatkan kekuatan tempur saya, dan kemudian saya dapat membantu. Berbicara tentang ini, mata kecil pria gendut itu, dengan sentuhan kebencian, menatap kucing liar yang tergeletak di tempat teduh. Dia tahu bahwa bel di leher kucing mengandung banyak energi terlarang. Pria gendut itu ingin menjilat lonceng kucing liar dan menggosok makanan kucing untuk dimakan. Dia tidak suka lonceng yang dijilat oleh kucing liar setiap hari, tetapi kucing liar itu sebenarnya tidak menyukainya. Ini membuat pria gendut itu terluka untuk sementara waktu. Han Qiansan, aku akan pergi denganmu. Bagus. Yun Hao setuju. Seni bela diri. Han Qiansan telah matang, dan dia sekarang harus terus bertarung, mengasah dirinya dengan pertempuran, sehingga dia dapat menembus belenggu alam lebih cepat. Sebelum Anda pergi, kucing liar yang bersembunyi dibawa keluar dari sudut oleh Yun Hao. Meong-meong. Kucing liar yang dicengkeram leher lemaknya, dan keempat cakar kecil berbulu menendang dengan kuat. Yun Hao, Ben Meo marah. Cepat dan letakkan Ben Meo, kalau tidak konsekuensinya akan sangat serius. Meong, banyak orang telah melihatnya, tidakkah Anda ingin kehilangan muka? Di arena seni bela diri Istana Bela Diri Alam Cerah, Tian Bugui telah berkumpul dengan elit dari Aula 300 Guangming. Han Qiansan juga termasuk di antara mereka. Ketika Yun Hao muncul, mata semua orang menatapnya serempak. Ekspresi semua orang sangat rumit. Lebih dari 3 bulan yang lalu, Yun Hao baru saja bergabung dengan Istana Bela Diri. Hanya, dalam beberapa bulan, seluruh kerajaan kuno Xia besar memiliki legenda Yun Hao di mana-mana. Dalam pertempuran membunuh iblis, balikkan keadaan, balikkan gelombang pertempuran, bunuh keturunan Raja Iblis, selamatkan Master Aula Linxie, dan bunuh Raja Iblis dan Ratu Iblis, mencegah kebangkitan Kaisar Iblis kematian, meledakkan Gua Iblis, dan kemudian membasmi ngengat Istana Bela Diri. Di kota Tiambao, monumen Wen Dao naik ke puncak untuk meninggalkan nama, dan memperoleh pedang terbang terbaik di permukaan tanah untuk secara otomatis mengenali tuannya, menunjukkan divisi sumber yang kuat untuk mengendalikan sarana bencana, membunuh Pangeran Xia Yi, dan menghancurkan 3.000 tentara pribadi Pangeran Gong dengan kekuatannya sendiri. Di kota Lin Xuang, untuk menyelamatkan teman-temannya, dia mempertaruhkan nyawanya, membunuh kuartet, dan di kota Jiangbei, dia menebas Kaisar Xia dengan pedang. Cara pedang, cara susunan, cara pemurnian, cara seni sumber. Setiap aspek bakat Yun Hao benar-benar menghancurkan setiap jenius di kerajaan kuno Xia besar. Sekarang, bahkan reputasi Phoenix yang bangga dari Akademi Changyu Dao jauh lebih buruk daripada Yun Hao. Di kerajaan kuno Great Xia, selama berabad-abad, jika Anda benar-benar ingin menemukan seseorang yang dapat bersaing dengan ketenaran Yun Hao, Anda harus kembali ke Yang Mulia 9 Iblis Neraka yang lahir ribuan tahun yang lalu. Orang itu juga seorang pria yang sangat murah hati saat itu. Ekspresi Yun Hao tenang, dan dia bertemu dengan tatapan semua orang, datang ke depan Tian Bugui, dan berkata, Tuan Tian, kamu bisa pergi. Tian Bugui mengangguk, lalu memerintahkan untuk berangkat. Pegunungan Iblis Pemakaman adalah tempat dengan binatang iblis terbanyak di wilayah kerajaan kuno Xia besar. Menurut legenda, di masa lalu yang sangat panjang, ada iblis menakutkan yang mati di sini. Setelah kematian iblis besar, asal-usulnya meluap, membawa perubahan besar ke langit dan bumi dalam radius ribuan mil. Rerumputan dan pepohonan menjadi baik-baik saja, binatang buas telah membuka pikiran mereka, dan setelah periode pengembangan yang lama, Pegunungan Iblis Pemakaman telah menjadi surga binatang iblis di kerajaan kuno Great Xia. Dalam perjalanan, Jenderal Tian Bugui Wudian memiliki informasi tentang Pegunungan Iblis Pemakaman, dan menjelaskannya kepada Yun Hao secara rinci. Kucing liar yang dengan jujur mengikuti sisi Yun Hao mengeong dan berkata, dari mana asal-usul iblis besar itu? Tian Bugui, ada banyak pernyataan tentang iblis besar itu, tetapi semuanya omong kosong yang tidak berdasar. Dari zaman kuno hingga saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang pergi jauh ke dalam Pegunungan Iblis Pemakaman untuk menjelajahi lokasi spesifik jatuhnya iblis besar, berharap mendapatkan beberapa kesempatan.
tetapi tidak ada yang pernah berhasil, dan semuanya telah mati di dalam. Suatu ketika, bahkan ada seorang pria super kuat dari luar kerajaan kuno Sia besar yang sangat tertarik dengan masalah pegunungan iblis pemakaman, tetapi yang satu itu masuk jauh ke dalam pegunungan iblis pemakaman dan tidak pernah keluar lagi. Sejak kejadian ini, tidak ada yang memiliki keberanian untuk masuk jauh ke dalam pegunungan iblis pemakaman. Oleh karena itu, kami datang ke pegunungan iblis pemakaman kali ini untuk menemukan pecahan pembuluh darah naga, dan kami tidak boleh sepenuhnya masuk jauh ke dalam pegunungan iblis pemakaman, yang juga merupakan instruksi dari kepala aula dan wakil kepala aula. Fragmen Vena. Naga itu penting, tetapi Anda tidak boleh mempertaruhkan nyawa Anda demi fragmen pembuluh darah naga. Dengan kata lain, jika pecahan pembuluh darah naga benar-benar jatuh di kedalaman pegunungan iblis pemakaman, kita tidak akan mendapatkannya, dan orang-orang dari keluarga kerajaan Sia besar juga tidak akan memilikinya. Jadi hasilnya tidak akan buruk, dan itu akan dapat diterima. Kucing liar. Hehe, Ben Meo Maha Kuasa, hanya iblis mati, apa yang perlu ditakuti? Dengan Ben Meo di sini, bahkan jika iblis besar itu masih hidup, Ben Meo dapat mengalahkan otak iblis besar itu dengan satu cakar. Semua orang. Yun Hao juga cukup tidak berdaya. Kucing liar, ini sering berkelahi dengan pria gemuk itu. Mengatakan bahwa dia tidak bisa terbiasa dengan ketidakberwajah pria gendut yang bau dan narsistik itu. Faktanya, kucing liar itu sendiri tanpa terasa dipengaruhi oleh pria gemuk itu. Setelah terdiam beberapa saat, Tian Bugui berkata lagi, ngomong-ngomong, Sekte Pedang Sungai Besar tidak jauh dari pegunungan iblis pemakaman, mereka adalah salah satu antek paling setia di bawah keluarga kerajaan, mereka pasti akan memasuki pegunungan iblis pemakaman untuk membantu Sia Sundao mengumpulkan fragmen pembuluh darah naga. Dengan itu, Tian Bugui menatap Yun Hao. Apa yang terjadi di kota Tiambao bukan lagi rahasia. Lu Yue, kepala muda dari Sekte Pedang Sungai Besar, bersaing dengan Yun Hao untuk mendapatkan pedang terbang di kota Tiambao, dan kemudian mati di tangan Yun Hao. Bab 519, meminjam pisau untuk membunuh, klan beruang yang kejam. Pegunungan iblis pemakaman, dengan pegunungan, sungai, hutan, dan laut yang tak berujung, subur dan hijau, dan ada nafas kehidupan alam yang kuat di mana-mana. Setelah Yun Hao dan rombongannya tiba di pegunungan iblis pemakaman, Tian Bugui segera mengeluarkan peta. Dia menunjuk ke sebuah lokasi di peta dan berkata, menurut petunjuk yang diperoleh, pada hari ketika pembuluh darah naga dari kerajaan kuno Sia besar rusak, di tenggara pegunungan iblis pemakaman, cahaya cemerlang menembus langit dan jatuh. Saat Tian Bugui memerintahkan untuk bergerak ke arah tenggara, Yun Hao tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, tunggu. Semua orang memandang Yun Hao. Pikiran. Yun Hao mengaitkan roh Yuan naga sejati, dan di tubuhnya, kepala naga dari roh Yuan naga sejati berputar, membidik ke arah barat laut pegunungan iblis pemakaman. Fragmen pembuluh darah naga yang jatuh di pegunungan iblis pemakaman, ke arah barat daya. Kata Yun Hao. Ini, Tian Bugui sedikit bingung. Satu di tenggara dan yang lainnya di barat daya. Hampir semuanya berada di posisi yang berlawanan. Bahkan jika petunjuknya sedikit salah, kesalahan ini tidak bisa begitu besar. Tapi Tian Bugui memikirkannya. Yun Hao membawa roh naga, mungkin dia punya akal, jadi dia segera berkata, oke, dengarkan saja kamu, ayo pergi ke barat daya untuk menemukannya. Laporkan, Kepala Kiki, orang-orang dari Istana Bela Diri telah datang ke pegunungan iblis pemakaman. Seorang pria dengan pedang berat di punggungnya buru-buru mendatangi sekelompok orang dengan pedang berat di punggungnya dan berlutut dengan satu lutut. Pedang berat, ini adalah simbol dari sekolah pedang Sungai Besar. Orang di kepala adalah seorang lelaki tua yang cukup tua, dan orang ini adalah Lu Dahuan, kepala Sekte Pedang Sungai Besar. Jangan lihat usianya, tapi dia kekar dan penuh energi, memberi orang perasaan binatang buas. Begitu Lu Dahuan mendengar bahwa seseorang dari Istana Bela Diri akan datang, wajahnya segera sedikit berubah, dan dia berkata, siapa yang datang dari Istana Bela Diri? Ini adalah Tuan Aula Guangming Tian Bugui yang baru, dan ada seorang pemuda di tim Istana Bela Diri, seperti Yun Hao yang dikabarkan. Apa? Begitu Lu Dahuan mendengar nama Yun Hao, aura kekuatannya langsung menjadi manik. Hei Lu Dahuan, tua dan tua, jarang memiliki keturunan, di bawah pelatihan yang cermat, putranya Lu Yue juga cukup kompetitif, sehingga Lu Dahuan sangat senang,
dan merasa ada penerus, dan itu pasti lebih baik daripada biru. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Lu Yue, yang dia harapkan tinggi, pergi ke kota Tiambao, dan orang-orang itu hilang. Itu di tangan Yun Hao yang meninggal. Setelah mengetahui kabar buruk itu, Lu Dahuan bermimpi pergi ke istana bela diri dan menghancurkan tubuh Yun Hao menjadi ribuan bagian. Tapi dia tidak berani. Kekuatan alam cerah istana bela diri bukanlah sesuatu yang dapat bersaing dengan sekte pedang sungai besar mereka. Oleh karena itu, sekarang dia mendengar bahwa Yun Hao telah datang ke pegunungan iblis pemakaman. Seluruh orang Lu Dahuan tidak tenang dalam sekejap. Di mana mereka? Lu Dahuan meraung. Itu datang ke arah kita. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari sekte pedang sungai besar di sebelahnya mengerutkan kening, dan berkata, pecahan pembuluh darah naga jatuh ke pegunungan iblis pemakaman, dan pemandangan itu dilihat oleh banyak orang. Tetapi lokasi spesifiknya hanya jelas bagi sekte pedang sungai besar kami. Butuh banyak usaha untuk dengan sengaja menyebarkan berita yang salah bahwa fragmen Vena Naga telah jatuh ke tenggara pegunungan iblis pemakaman. Bagaimana kelompok orang di istana bela diri ini menemukan arah mereka yang sebenarnya? Pada saat ini, Lu Dahuan, kepala sekte yang sudah berpikir untuk membalas pembunuhan putranya, tetapi tidak peduli seberapa banyak, dia kejam dan berkata, Yun Hao membunuh putra saya, dan benar-benar menyinggung keluarga kerajaan Xia besar. Karena dia sangat berani sehingga dia berani meninggalkan alam cerah dan muncul di wilayah kami. Dia membunuhnya secara langsung. Kepala sekte tenang untuk saat ini, meskipun Tian Bugui dari Istana Bela Diri baru saja dipromosikan menjadi menteri hukumnya yang cerah sangat kuat dan sangat mematikan. Dan itu tidak boleh diremehkan. Selain itu, meskipun ranah Yun Hao tidak tinggi, kartu haulnya terlalu banyak. Istana Bela Diri tidak akan tahu betapa berbahayanya membiarkan Yun Hao meninggalkan alam cahaya. Mereka berani membiarkan Yun Hao keluar. Mungkin, ada kekuatan yang lebih kuat yang diam-diam melindungi Yun Hao. Jika kita melakukannya sekarang, risikonya terlalu besar. Tetua dari Sekte Pedang Sungai Besar dengan tenang menganalisisnya. Ya, jangan impulsif, situasi saat ini sangat tidak pasti. Kita harus berhati-hati. Sekarang setelah kami mengeluarkan chip Bibrida Waria, kami sekarang menunggu kabar bahwa kami mungkin bisa segera mendapatkan fragmen Vena Naga, dan tidak disarankan untuk membuat cabang asing sampai kami mendapatkan fragmen Vena Naga. Wajah Lu Dahuan suram. Tuan, saya punya rencana. Seorang tetua dari Sekte Pedang Sungai Besar melihat bahwa kepala sekte, Lu Dahuan, sangat tidak senang, jadi dia berbicara. Lu Dahuan nyaris tidak menekan niat membunuh yang hampir di luar kendali, dan minum dengan dingin, katakan, Bos, lingkungan ini adalah wilayah klan beruang kekerasan, dan klan beruang kekerasan adalah salah satu dari 10 klan iblis utama di pegunungan iblis pemakaman, dan kekuatannya sangat kuat. Selain itu, Raja Beruang Badai paling menyukai kami wanita Teran. Selama kami mengirim beberapa murid wanita tampan ke Raja Beruang Badai untuk dinikmati, Raja Beruang Badai pasti akan menyetujui beberapa kondisi kami. Dengan cara ini, kita dapat menggunakan kekuatan klan beruang kekerasan untuk menguji detail kelompok orang ini di Istana Bela Diri. Sekte Pedang Sungai Besar sangat dekat dengan pegunungan iblis pemakaman, dan pemahaman mereka tentang pegunungan iblis pemakaman secara alami jauh lebih dalam daripada yang lain. Dalam proses menjelajahi pegunungan iblis pemakaman untuk waktu yang lama, dia telah menjalin persahabatan tertentu dengan beberapa klan iblis di pegunungan iblis pemakaman. Setelah mendengar ini, Dahuan berbinar dan berkata, lakukan saja apa yang kamu katakan, atur dengan cepat. Kelompok Wudian menuju ke barat daya pegunungan iblis pemakaman. Jalannya damai. Bagaimanapun, daerah tempat mereka berada sekarang masih merupakan pinggiran pegunungan iblis pemakaman, yang termasuk di mana binatang iblis yang lemah tinggal, dan momentum sekelompok orang di aula bela diri meledak, dan binatang iblis lemah yang terkejut ini tidak berani mendekat. Fragmen Vena Naga bergerak. Tiba-tiba, Yun Hao berbicara. Dengan induksi roh naga sejati di tubuhnya, dia merasakan bahwa lokasi fragmen Vena Naga terus berubah. Meskipun pergerakan posisinya tidak besar, itu berarti fragmen pembuluh darah naga telah jatuh ke tangan beberapa orang, atau berada di bawah kendali beberapa binatang iblis. Tian Bugui, bisakah kamu merasakan perkiraan jarak kita dari fragmen Vena Naga? Yun Hao melirik peta pegunungan iblis pemakaman yang dipegang Tian Bugui di tangannya, menunjuk ke area berlingkaran merah di peta, dan berkata,
seharusnya ada di sini. Ekspresi Tian Bugui tiba-tiba menjadi berkali-kali lipat lebih serius. Area yang dilingkari merah di peta adalah area paling berbahaya dari pegunungan iblis pemakaman, dan tidak ada yang bisa memasuki area itu dan keluar darinya selama berabad-abad. Keberadaan kuat yang pernah datang dari luar kerajaan kuno Xia besar dan melampaui alam fase hukum juga terlipat di dalam. Sebelum pergi, Lin Xie dan Zhang Tao dengan sungguh-sungguh menginstruksikan mereka untuk tidak masuk ke dalam. Tian Bugui terdiam sejenak, lalu menatap Yun Hao, dan berkata, "Karena kamu telah datang, tidak pantas untuk berbalik dan pergi seperti ini. Ayo lanjutkan." Dalam indera Anda, fragmen Vena Naga terus bergerak, dan mungkin nanti, fragmen Vena Naga akan meninggalkan area paling berbahaya dari pegunungan iblis pemakaman. Tapi, jika fragmen pembuluh darah naga selalu ada di dalam, kita sama sekali tidak diizinkan masuk. Fragmen pembuluh darah naga itu penting, tetapi keamanan bahkan lebih penting. Yun Hao tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk. Tian Bugui terus mengambil peta dan melihat lebih dekat, lalu mengarahkan jarinya ke peta dan berkata, "Kami di sini sekarang, jika kami terus bergerak maju dalam garis lurus, kami akan bertemu dengan klan beruang kekerasan dari pegunungan iblis pemakaman." Klan beruang kekerasan memiliki 3 binatang iblis tingkat menengah, dan jumlah binatang iblis tingkat rendah adalah antara 30 dan 50. Selain itu, wabah dan pertahanan klan beruang kekerasan sangat mesum, dan mereka termasuk salah satu dari 10 klan iblis utama di pegunungan iblis pemakaman. Demi keamanan, kami mencoba untuk tidak menghubungi klan beruang kekerasan dan melewati wilayah klan beruang kejam. Di masa lalu, Tian Bugui adalah pria yang kasar, impulsif dan sembrono. Tetapi sejak dia mengalami kesengsaraan hidup dan mati dalam pertempuran pembunuhan iblis, dan menjadi kepala aula-aula cahaya, dia menjadi jauh lebih berhati-hati dan memikirkan lebih banyak hal. Secara alami yang terbaik adalah menghindari pertempuran yang tidak perlu, dan Yun Hao tidak keberatan dengan ini. Saat sekelompok orang hendak bergerak maju sesuai rencana, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, tanah bergetar, dan raungan besar datang dan pergi. Sesaat dalam waktu, kepalanya sebesar bukit dan tubuhnya hitam beruang raksasa itu muncul di hadapan Yun Hao. Mereka berencana untuk melewati wilayah klan beruang kekerasan, tetapi klan beruang kekerasan mengambil inisiatif untuk membunuh mereka. Bab 520, Perang Besar, Raja Beruang Badai. Sekelompok beruang hitam besar yang kejam, seperti gunung kecil, menghalangi bagian depan Yun Hao. Tian Bugui mengerutkan kening, maju selangkah, dan berteriak, "Saya adalah penguasa aula terang istana bela diri. Saya datang untuk mengubur pegunungan iblis, dan saya tidak berniat membuat musuh dengan Anda klan beruang kekerasan. Tolong menyingkir, saya berjanji, kita tidak akan pernah melangkah ke wilayah klan beruang kekerasan." Seekor beruang kekerasan kelas menengah mendengus dingin, suaranya seperti guntur, dan dia berkata, "Tidak peduli istana bela diri seperti apa Anda atau bukan aula seni bela diri, pegunungan iblis pemakaman adalah tempat klan iblis kami, umat manusia akan datang, kami dapat membunuh jika kami mau." Mengaum, mengaum, mengaum. Sekelompok beruang yang kejam, semuanya mengeluarkan raungan bersemangat, membanting tanah dengan keras, dan tanah bergetar hebat, dan retakan besar muncul. Tian Bugui, "Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan?" Pemimpin beruang yang kejam itu tertawa dan berkata, "Anak-anak kecil, hancurkan teran ini dan keluarkan hati dan hati mereka untuk dimakan. Makan pamanmu." Tian Bugui memarahi dengan marah, dan saat berikutnya, pedang besar itu terhunus, dan tubuhnya langsung bergegas ke depan, dan bilah pedang menebas. Dalam cahaya pedang yang cemerlang, hari yang cemerlang muncul. Dalam pertempuran membunuh iblis, Tian Bugui menerima bantuan Yun Hao, memahami arti cahaya yang lain, mendapatkan wawasan tentang arti sebenarnya dari hukum, dan mengembangkan hukum hari yang cerah. Saat ini, Tian Bugui sudah menjadi kultivasi ganda dari alam fase Dharma. Pada hari yang mulia, cahaya tak terukur mekar, menyinari langit dan bumi, dan beruang kekerasan kelas menengah yang terbelah dengan pedang mengeluarkan jeritan menyedihkan, dan luka yang mengejutkan terbelah di dada, dan usus serta organ dalam terbuka. Ini masih karena klan beruang badai dilahirkan dengan kulit kasar dan daging tebal, dan pertahanannya kuat, dan jika digantikan oleh binatang iblis lain yang tidak jauh berbeda dari ranah beruang badai ini, saya khawatir mereka harus dibelah dua oleh pedang Tian Bugui. Hampir pada saat Tian Bugui mengeluarkan pedangnya,
tombak juga ditembakkan. Tombak itu menembak dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi tidak mengeluarkan suara gerakan sedikit pun, dan tanpa suara, itu menembus kepala beruang yang kejam. Han Qiansan, yang telah matang di jalur seni bela diri, melompat, tubuhnya membubung ke udara, mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan hanya menembakkan tombak beruang yang ganas dan kejam, dan terbang kembali ke tangannya. Dia melangkah ke udara, dan dalam sekejap, dia bergegas ke tengah sekelompok beruang yang kejam. Tombak itu bergerak, segala sesuatu di sekitarnya seolah-olah diam, dan satu demi satu, beruang yang kejam ditikam sampai mati oleh tombak Han Qiansan satu demi satu. Bunuh! Penjaga penindasan iblis dari aula terang berteriak satu demi satu dan bergegas keluar. Meskipun Tian Bugui mengusulkan sebelumnya agar dia melewati wilayah klan beruang kekerasan dan mencoba untuk tidak memiliki konflik. Tapi itu bukan karena kelompok penekan iblis ini takut pada klan beruang kekerasan. Hanya saja saya tidak ingin menimbulkan masalah asing. Sekarang pertempuran telah dimulai. Dalam sekejap, pengawal penindasan iblis dari aula Guangming telah menunjukkan kualitas bertarung yang sangat tinggi. Bekerja sama satu sama lain untuk membagi medan perang menjadi beberapa bagian dan mengepung dan membunuh beruang yang kejam. Pertempuran itu benar-benar sepihak. Mengaum. Beruang kekerasan kelas menengah yang ditekan dan dipukuli oleh Tian Bugui, di bawah amarah, langsung berubah menjadi kegilaan, dengan rambut hitam di sekujur tubuhnya, seperti jarum baja tebal, otot-ototnya menonjol tinggi, dan ukuran tubuhnya menjadi lebih besar, terutama sepasang mata, yang sangat merah. Ledakan. Setelah kegilaan, kelas menengah tangga tanah dicambuk dengan keras, dan di bawah ledakan kekuatan ganas, Tian Bugui dipukuli terbalik dan terbang ratusan meter jauhnya. Meong. Saat itulah itu terjadi. Meong yang sedikit seperti susu terdengar. Bakat kucing liar itu supernatural, dan mimpi besar diluncurkan dalam 1000 tahun. Beruang kekerasan tingkat menengah yang gila tiba-tiba menjadi lamban. Cahaya guntur menembus langit, Yun Hao menginjak guntur, dan dengan keras, pedang itu keluar dari sarungnya dan menebas leher beruang yang kejam. Kepala besar beruang badai membubung ke langit, dan darah panas dan bau berceceran dari lehernya. Tian Bugui menatap Yun Hao dengan heran, dan kemudian melirik kucing gemuk kecil yang dingin dengan kepala terangkat tinggi. Kucing liar, kamu tidak perlu menyembah Ben Meo. Ben Meo hanyalah legenda. Tian Bugui tidak bisa berkata-kata. Dia segera mengambil pedang besar dan membunuh beruang kejam lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pertempuran berakhir. Sekitarnya hancur, dan ada pecahan anggota tubuh beruang yang tersebar di mana-mana. Siapa itu? Kemarilah, kucing liar. Itu memandang Tian Bugui, dan melambaikan cakar kecil, memerintah. Tian Bugui, apa yang harus dilakukan saudara Chet? Baru saja, penampilan kucing liar, Tian Bugui melihatnya di matanya, dan dia terkejut. Jadi sikapnya terhadap kucing liar itu lebih sopan. Kucing liar itu sangat marah sehingga dia mengeong beberapa kali dan berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Meong ini adalah kucing betina yang menawan. Mata. Tian Bugui membelalak, dan dia ingin mengambil kucing liar itu dan memeriksa apakah itu jantan atau betina. Tapi untungnya, saya menahan diri. Lagi pula, kucing gemuk kecil ini memang terlihat agak sulit untuk dipusingkan. Biarkan orang-orangmu bantu Ben Meo mengeluarkan inti iblis dari beruang yang kejam ini. Ingat, bersihkan, jangan tinggalkan noda darah, yang terbaik adalah mencucinya beberapa kali, cuci baunya, dingin Ben Meo, jangan makan makanan kotor. Sesaat kemudian, kucing liar itu menggerogoti inti iblis beruang yang kejam, dan dia sangat bahagia. Mata semua orang diam-diam menatap kucing liar itu. Kucing betina kecil, ini benar-benar bisa makan, tidak heran dia sangat gemuk. Dan giginya sangat bagus, bahkan inti iblis dari beruang bermutu tinggi di tangga tanah pun renyah. Wilayah klan Ursa. Seekor beruang cian dengan bulu yang berbeda dari beruang kejam lainnya berjalan keluar dari gua besar, membawa pahat teran putih. Raja beruang kekerasan, ini, wanita yang paling menyukai umat manusia, menghancurkannya dan memakannya lagi, yang memiliki rasa yang berbeda. Raja beruang badai. Para prajurit yang dibawa oleh para tetua kita semuanya dibunuh oleh sekelompok orang itu, dan sekarang kepala sekte pedang sungai besar Teran ada di sini. Ketika Raja Beruang Badai mendengar ini, dia langsung marah. Dan saat berikutnya, terdengar ledakan, dan tanah runtuh menjadi lubang besar, dan tubuh Raja Beruang Badai telah melompat ribuan meter ke udara. Lu Dahuan,
kepala sekte pedang sungai besar yang berada di wilayah klan beruang kekerasan, tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya, dan dia tiba-tiba mendongak, dan menemukan bahwa sebuah gunung besar telah jatuh dari langit. Ledakan. Lu Dahwan tidak bisa menghindarinya, dan dia tertabrak tanah. Sesaat kemudian, di lubang asap dan debu yang dalam, Lu Dahwan terbang keluar dengan pedang yang berat, tubuhnya hancur dan berubah bentuk, dan darah bocor dari mulut dan hidungnya. Raja Beruang Badai, apa maksudmu? Lu Dahwan sangat marah. Raja Beruang Kekerasan yang menghancurkan Lu Dahwan mendengus dingin dan berkata, "Kamu tua, bukankah kamu mengatakan bahwa sekelompok orang itu semuanya sampah? Sekelompok sampah dapat membunuh begitu banyak tentara di bawah komando Lao Su. Apa yang kamu pit? Kamu anjing tua. Jika kamu tidak memberikan penjelasan, aku akan membunuhmu hari ini." Lu Dahwan, saya juga baru mengetahui bahwa sekelompok orang itu berasal dari Istana Bela Diri, dan orang yang memimpin adalah penguasa Aula Terang, Tian Bugui. Sebelumnya, itu memang disembunyikan dari klan beruang kekerasan. Pada awalnya, dikatakan bahwa penguasa Aula Terang tidak akan kembali, dan Raja Beruang Kekerasan mungkin tidak setuju untuk bergerak. Sekarang berbeda, klan beruang kekerasan telah menderita banyak kerugian, dan dengan karakter Raja Beruang Kejam, yang akan menjadi pembalasan, dia tidak akan menyerah. Mata besar Raja Beruang Badai memelototi Lu Dahwan, apa sih kamu bermain dengan Lao Su? Lu Dahwan, Raja Beruang Badai, kita dapat terus bekerja sama. Selama Raja Beruang Badai dapat membunuh Tian dan tidak kembali, semuanya mudah dikatakan. Salah satu cakar besar Raja Beruang Badai mencubit Lu Dahwan dengan keras, membawa Lu Dahwan ke mulutnya, dan berkata, "Tua, apakah menurutmu Lao Su masih akan jatuh cinta padamu?" Lao Su tidak akan membiarkan tentaranya terus mengirim mereka ke kematian. Lu Dahwan buru-buru berkata, selama Raja Beruang Badai setuju, dalam 10 tahun ke depan, Sekte Pedang Sungai Besar akan mengirim 10 wanita muda dan cantik ke Raja Beruang Badai setiap bulan. Ketika Raja Beruang Badai mendengar ini, dia melemparkan tangannya dan melemparkan Lu Dahwan ke tanah, berkata, "Lao Su tahu, kamu tua memiliki banyak menantu perempuan kecil yang muda dan cantik, dan Lao Su menginginkan mereka. Di masa depan, selama 10 tahun, saya mengirim 20 wanita teran muda dan cantik ke Lao Su setiap bulan. Bagaimana menurut Anda?" Melihat mata mengancam Raja Beruang Badai, Lu Dahwan mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Bagi orang seperti dia, sekelompok wanita yang digunakan sebagai mainan tidak masalah jika diberikan kepada Raja Beruang Badai." Raja Beruang Badai menyeringai, memperlihatkan gigi bergerigi seperti baja, dan berkata, "Aula Bela Diri Tuan Aula Cerah Tian Bugui adalah kentut, Lao Su akan mencubitnya sampai mati dengan tangannya sendiri." Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.